Oke. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Jadi, sekarang kita bakal ini ya, diskusi ya. Jadi nanti, kalau misalnya mau tanya-tanya, langsung tanya aja. Kalau saya sih nggak masalah, maksudnya mau via chat atau nanti ya tergantung dari peraturannya gimana, tapi intinya tanya-tanya aja, nggak ada masalah, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Nggak ada pertanyaan yang salah, nggak ada pertanyaan yang konyol. Nah, jadi kita masuk aja, tentang situasi di Indonesia ini kan saat ini Covid-nya lagi melonjak banget ya. Jadi di sini saya akan membahas, tentang apa sih yang bisa kita lakukan gitu, di saat situasinya sedang seperti ini. Nah, ini dulu nih tentang situasi saat ini, kalau di seluruh dunia baru banget kemarin ya sudah tembus 200 juta kasus ya. Indonesia itu sekarang sudah lebih dari 3,5 juta kasus, dan ada lebih dari 97.000 orang yang meninggal dunia karena Covid, jadi cukup banyak nih. Kemudian, nah ini kita masuk nih, kan situasinya tadi lagi nanjak banget ya dengan kasusnya yang tinggi dan banyak sekali yang meninggal dunia. Nah, salah satu yang berkontribusi yang menyebabkan kondisi ini salah satunya varian ya, mungkin udah dengar ada alfa, beta, gamma, delta, bahkan kalau baca berita ada lambda macam-macam ya, bakal jadi pusing banget gitu ngebacanya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya varian apa sih sebenarnya yang perlu kita waspadain, kalau kata WHO sejauh ini baru ada 4, yaitu ada alfa, beta, gamma, delta. Nah, Indonesia ini ada 3 dari 4 itu. Ada si alfa, si beta, sama si delta. Tapi untuk situasi saat ini, kemungkinan besar yang lagi jadi paling banyak itu si delta. Kenapa si delta paling banyak? Emang apa bedanya? Nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini ada varian of interest, artinya adalah, ini saya jelasin sederhana, itu varian-varian yang, sudah, membuat ilmuwan tuh tertarik, interest kan, ilmuwan udah mulai tertarik, tapi kita belum tahu nih, apakah memang dia pasti menyebabkan penularan meningkat, atau memang jadi lebih bahaya, atau jadi memang bisa misalnya lolos dari vaksin, kita belum tahu untuk varian ini. Jadi kalau kalian lihat di berita, kayak Eta, Iota, Kappa, Lambda, itu sejauh ini masih interest. Jadi kita belum tahu pasti apakah memang dia benar-benar bahaya atau memang bisa menularkan apa enggak. Sedangkan yang kiri ini sudah jelas, dia terbukti lebih menularkan, terbukti bisa lebih berbahaya, dan bahkan bisa ada beberapa yang bisa lolos dari vaksin. Jadi meskipun sudah divaksin, ada kemungkinan kita tetap kena. Makanya perlu banget waspada nih. Nah, ini dia nih. Jadi kita lihat dulu yang sebelah kiri. Jadi ini kemampuan penularan antar varian virus. Jadi kalau saya ibaratin ya, dulu banget nih waktu pertama kali varian COVID ini muncul di Wuhan, itu satu orang menular ke 2 sampai 3 orang lain. Kemudian waktu kan ingat ya, kita sempat ramai tuh kasus COVID-nya waktu bulan Januari, Februari ya, dari Desember sampai Februari itu ramai. Itu salah satunya sama Alpha nih gara-garanya. Itu dari satu orang menular ke 4 sampai 5 orang. Sedangkan si Delta itu dari satu orang bisa menular ke 5 sampai 8 orang. Jadi kira-kira peningkatannya udah 2 sampai 3 kali lebih menular dibandingkan ketika pertama kali Covid muncul di Wuhan. Makanya nggak heran kok kayaknya suka ada yang mikir ya kayak, "Kok kayaknya makin ke sini malah makin banyak kasusnya ya, emang ada masalah apa?" Ya ini salah satu masalahnya adalah si deltanya ini ternyata lebih menularkan. Terus ada yang bilang juga nih, mungkin ngerasa juga kayak di yang tinggal di Jabodetabek atau kota-kota besar, kok kayaknya rumah sakit penuh ya, puskesmas penuh, banyak banget yang apa, di rumah sakit. Memang ternyata varian Delta nih yang kemungkinan besar lagi paling banyak di Indonesia, itu meningkatkan resiko kita dirawat sampai 2,6 kali lebih tinggi. Jadi 2 sampai 3 kali lebih tinggi ini kalau kita kena Delta untuk dirawat. Dan kita sekitar 1 sampai 2 kali lipat lebih tinggi itu membutuhkan penanganan ke UGD. Jadi kemungkinan kita masuk ke UGD dan kemungkinan kita dirawat inap, masuk ke rumah sakit karena si Delta ini itu cenderung lebih besar dibandingkan tahun lalu lah misalnya. Makanya nggak heran kasusnya naik dan kayaknya kok rumah sakit penuh dan kayaknya kok makin banyak aja kenalan kita yang sakitnya parah, tiba-tiba sesak di rumah. Salah satunya gara-gara ini nih. Makanya perlu banget kita lebih berhati-hati. Nah, ini juga sempat ramai ya di, berita, di koran, di media sosial, di TV juga tentang Delta Plus. Jadi ini saya mau ngelurusin. Jadi Delta Plus ini kenapa diduga lebih berbahaya, bahkan, terakhir ada dari ID juga yang mengingatkan, bahkan WHO juga sempat mengingatkan. Kenapa? Karena ini baru potensi ya, dia lebih berpotensi menularkan dibandingkan Delta. Dan
dia berpotensi juga bisa kabur dari antibodi. Jadi ibaratnya badan kita itu rumah, antibodi itu polisi, virusnya maling. Nah, si virusnya ini kebetulan maling yang jago menghindar dari polisi. Pintar kabur, pintar ngumpet, jadi polisinya nggak nemu dan akhirnya bisa merampok atau merusak rumahnya. Jadi kalau di kemanusiain, artinya virusnya bisa kabur dari antibodi. Artinya apa? Artinya meskipun kita sudah divaksin, ada kemungkinan tembus. Dan terapi kayak plasma darah, terus terapi antibodi, atau bahkan ketika kita sembuh, perlindungannya itu kemungkinan berpotensi berkurang. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapinya adalah sejauh ini sebenarnya belum terbukti kalau varian Delta Plus itu memang lebih dibandingkan si varian Delta. Jadi sejauh ini di beberapa negara termasuk WHO mereka juga bilang intinya varian Delta Plus itu nggak beda sama Delta sejauh ini. Belum cukup bukti untuk menyatakan kalau memang lebih menular. Dan juga belum cukup bukti juga untuk menyatakan kalau lebih mematikan. Seperti kayak jangan-jangan ini lebih berbahaya dari Delta, lebih beresiko masuk rumah sakit, lebih beresiko meninggal, masuk ICU, tapi ternyata belum ada bukti. Jadi, kalau kalian melihat informasi tentang varian Delta Plus ini, sejauh ini cenderung sama aja sama varian Delta dan dia belum terpisah, belum juga terbukti lebih menularkan dan juga belum terbukti lebih mematikan. Tapi balik lagi, potensinya ada. Jadi waspada tetap harus karena Delta Plus ini sudah ada di Indonesia. Nah, ini situasi vaksin saat ini. Jadi saya mau ngasih tahu nih, ini saya ambil 3 Agustus ya. Jadi sekarang itu tanggal 5, 2 harian yang lalu ya. Jadi, sebentar kalau misalnya kalian yang tinggal di Jabodetabek atau kota besar kayak ngelihat, "Oh, teman saya semua udah divaksin ya, kok banyak banget yang udah divaksin," gitu. Tapi padahal kenyataannya yang baru dapat dosis satu itu di seluruh Indonesia ya, ini seluruh Indonesia yang memang ditargetkan dapat vaksin itu baru 23%, seperlima kira-kira. Jadi masih cukup jauh nih. Kalau misalnya kita mau banding-bandingin sama, saya mau kayak ini negara Eropa yang udah nonton Euro nggak pakai masker, saya mau kayak negara Amrik yang bisa nonton NBA nggak pakai masker, itu masih jauh. Cakupan mereka udah 2 atau 2,5 kali lebih tinggi daripada cakupan kita sekarang. Bahkan kalau bicara seberapa sih yang udah dapat dosisnya penuh, artinya udah dapat 2 dosis, eee, oke, ya, ini masih di-ke-mute nggak punya saya ya? Sudah oke, Dok. Oke, Oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih tadi sempat ke-mute soalnya. Oke, tadi saya lanjut lagi. Jadi ternyata yang dapat 2 dosis itu baru 10%. Ya, padahal kayak kalau kita lihat negara Eropa, negara Amerika itu udah ya 40-50%, 4 sampai 5 kali kita. Jadi sebenarnya mungkin kalau di lingkaran kita udah banyak yang divaksin, kenyataannya di seluruh masyarakat yang nggak terjangkau oleh mata kita, yang nggak terjangkau oleh medsos kita tuh masih banyak sekali. Ya masih kita baru 1/10 dari target kita yang sudah divaksin penuh. Jadi masih cukup jauh sebenarnya. Makanya kalau misalnya di sini seandainya ada yang kebetulan misalnya habis sakit atau misalnya belum bisa dapat vaksin, belum tiba gilirannya, nanti kalau udah tiba gilirannya lebih baik segera mendaftar dan segera dapat vaksin. Kalau tidak ada komorbid atau tidak ada halangannya tentunya. Nah, berikutnya, vaksin apa aja yang sudah ada di Indonesia saat ini? Kita tahu ada Sinovac, Sinopharm mungkin udah kenal ya, AstraZeneca udah kenal. Yang baru datang itu ada Moderna dan sudah mulai dipakai Agustus ini nih. Nah, efektivitasnya kayak gimana? Kalau Sinovac itu angkanya 94%, 96%, 98%, itu berurutan, 94 itu mencegah COVID bergejala, 96 itu rawat inap, 98 itu kematian. Jadi cukup oke angkanya. Penelitian baru banget di Chile, Amerika Selatan, baru banget saya bahas juga di Instagram itu kurang lebih sekitar 58% untuk COVID bergejala dan sekitar 80 sampai 90% untuk mencegah rawat inap, masuk ICU dan meninggal dunia. Jadi cukup oke juga. Kemudian untuk Sinopharm, kalau yang ada yang nanya dapat Sinopharm gimana dok? Sinopharm itu 72,8 sampai 78,1 efikasinya, oke juga. Berikutnya AstraZeneca. AstraZeneca ini salah satu vaksin yang banyak banget penelitiannya. Jadi bahkan di saat vaksin lain belum tahu tuh seberapa besar sih kemampuan dia menurunkan OTG, menurunkan orang-orang yang kena tapi nggak gejala, AstraZeneca udah tahu angkanya sekitar 65%. Kalau yang bergejala 72 dan rawat inap 84 sampai 94. Nah, Moderna nih ini angkanya cukup ini ya, cukup heboh kalau dibanding yang lain, angkanya sampai
94,1%. Jadi vaksin yang ada di Indonesia, baik itu Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna, semuanya sudah terbukti efikasinya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Dok, kan yang ramai varian Delta nih, si B.1.617.2 ini. Sebenarnya vaksin apa yang sudah terbukti? Jadi, sejauh ini kabar baik kalau di antara kalian sudah ada yang dapat AstraZeneca, karena dia sudah terbukti efektif dan antibodinya bisa terbukti menghancurkan atau melawan virusnya, si virus Delta itu. Nah, yang untuk yang dapat Sinovac atau Sinopharm, jangan sedih, jangan salah kaprah. Maksudnya saya sering nih ketika jelasin ini banyak yang salah mengartikan seolah-olah Sinovac atau Sinopharm itu pasti nggak efektif untuk Delta. Padahal sebenarnya hanya belum ada datanya. Artinya apa? Artinya kita belum tahu. Jadi belum tahu itu tidak sama dengan nggak efektif. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sabar, tunggu datanya. Mudah-mudahan segera ada datanya. Untuk Moderna, ini juga udah ada angkanya. Jadi di antara 4 vaksin di Indonesia, AstraZeneca dan Moderna, 2 di antaranya sudah terbukti bisa untuk varian Delta. Bahkan di Moderna ini, 1 dosis aja sudah ada buktinya, angkanya segini, 72 mencegah bergejala, 96 mencegah rawat inap. Makanya di Indonesia kan jadinya ada yang untuk booster ya, cuma 1 dosis aja buat tenaga kesehatan. Karena memang di 1 dosis aja sudah nampak nih efektivitasnya seperti apa. Nah, ini saya juga sekalian mau ngelurusin isu nih, kan sering soalnya ada yang mikir, nanti kalau divaksin kita kena COVID gitu. Padahal kalau dilihat dari 4 vaksin yang ada, itu vaksinnya itu virusnya nggak bisa masuk ke badan kita, menginfeksi dan perbanyak diri. Bahkan di AstraZeneca sama Moderna, itu cuma sebagian dari virusnya aja. Dia nggak bisa memperbanyak diri juga. Jadi itu karena nggak bisa memperbanyak diri dan nggak bisa menginfeksi, jadi itu nggak bisa menyebabkan kita jadi sakit COVID dan tidak juga menyebabkan swab kita jadi positif. Jadi kalau misalnya nanti ada dengar informasi di WhatsApp atau di medsos atau teman bilang, "Jangan di-swab habis vaksin pasti positif." Tidak begitu. Karena vaksin tidak bikin kita kena Covid, tidak bikin swab jadi positif. Dan kalau misalnya swab kita positif, setelah divaksin kemungkinan karena infeksinya terjadi sebelum divaksin, kemudian kebetulan misalnya gini, kita kena terinfeksinya tuh hari Senin, divaksinnya hari Rebo, muncul gejalanya hari Jumat, mungkin aja. Karena ketika kita kena Covid itu butuh waktu sekitar 2 sampai 14 hari sampai gejalanya muncul. Atau bahkan terjadi setelah vaksinnya diberikan. Kenapa? Karena balik lagi, di kebanyakan vaksin itu kita belum tahu sebenarnya seberapa besar kemampuan vaksinnya untuk mencegah kita terinfeksi. Paling tadi AstraZeneca dong yang udah diketahui angkanya. Nah, untuk kalian juga yang sudah pernah kena COVID, itu sejauh ini tetap perlu divaksin. Karena kasus reinfeksi itu ada ya. Bahkan di penyintas orang-orang yang udah sembuh, antibodinya ada. Itu tetap bisa kena reinfeksi. Yang kedua, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin itu mayoritas lebih tinggi angkanya. Dan yang ketiga, penelitian menunjukkan untuk orang yang pernah kena COVID, vaksin itu aman. Nah, berikutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi COVID? Pertama, ini, konsep lingkaran aman ya. Jadi, jangan lupa keluarga itu lingkaran aman. Jadi, keluarga yang tinggal serumah itu satu-satunya lingkaran aman kita. Lingkaran aman-aman itu apa? Lingkaran aman itu adalah ketika kita bisa berinteraksi dengan orang tanpa perlu protokol kesehatan. Jadi ini lingkaran aman ini adalah yang saya lihat celah yang sering muncul di masyarakat Indonesia. Akhirnya kena. Kenapa? Karena merasa, oh teman sekantor saya itu lingkaran aman. Jadi saya boleh nggak pakai masker ketika bersama teman sekantor saya. Keluarga besar, kakek nenek yang tidak tinggal serumah sehari-hari, itu lingkaran aman saya. Saya boleh buka masker bersama mereka. Itu yang kurang tepat. Jadi kita boleh nggak pakai masker, boleh nggak jaga jarak ketika hanya bersama keluarga yang tinggal serumah. Jadi kalau keluarga yang tidak tinggal serumah, om, tante, cucu, kakek, nenek, itu nggak boleh. Begitu juga dengan teman-teman geng sepeda, geng lari, atau teman-teman kantor. Itu tetap harus protokol kesehatan. Ini juga masker double, mungkin sering dengar ya, yang benar itu adalah masker medis di dalam, masker kain di luar. Karena masker medis itu ada celahnya di samping kiri kanan, masker kain itu fungsinya menutup supaya celah masker medisnya nggak nampak dan lebih rapat jadinya. Sedangkan masker medis sejauh ini cenderung lebih efektif dibanding masker kain. Makanya ketika ditiban, ditimpa dengan urutan yang tepat,
itu bisa menambah efektivitas. Tapi kalau misalnya, "Saya pengap Dok, pakai masker double." Silakan, ada opsi lain, bisa pakai KN95, KF94, silakan. Kalau pengap juga, masker medis aja boleh. Kalau masker medis takut, "Ah, itu jadi sampah biologis Dok, dikit-dikit dibuang." Silakan masker kain aja. Yang nggak boleh, nggak pakai masker, itu nggak boleh. Intinya setiap kita keluar dari rumah, ketika kita atau bahkan di rumah tapi ada orang yang di luar keluarga kita yang sehari-hari tinggal, pakai masker, kayak gitu. Berikutnya penularan Covid secara airborne, mungkin pernah dengar juga ya, katanya varian Delta itu menular secara airborne, mengapung-apung di udara. Jadi sebenarnya Covid dari dulu itu udah airborne. Jadi nggak cuma Delta doang, semua tuh airborne. Tapi bedanya kita baru tahu nih dan baru kenceng gongnya di Indonesia akhir-akhir ini. Jadi sebenarnya Covid itu bisa menular secara airborne di indoor, yaitu ruang tertutup yang ventilasinya buruk. Contohnya paling sering ruang kantor. Jadi ruang kantor itu banyak yang indoor ventilasi buruk, begitu juga dengan fasilitas umum, fasilitas kota, atau mall bisa juga kalau misalnya ventilasinya buruk. Dan di sana kalau buruk ventilasinya, resiko tuh virusnya muter-muter di udara sampai akhirnya menulari orang yang ada di ruangan tersebut. Kalau gitu gimana caranya supaya nggak airborne? Pertama, ventilasi optimal. Caranya gimana? Nah, ini ada solusi ₹0, yaitu kita gunakan ventilasi natural. Buka jendela, buka pintunya, supaya ada pertukaran udara. Dan ini juga sering jadi pertanyaan kalau misalnya keluarga tetangga kalian ada yang isolasi, dia buka jendela, buka pintu, kalian jangan takut. Karena ketika virus itu terbawa sama udara keluar, itu akan terpencar-pencar banget. Dan sangat kecil kemungkinannya dia masuk ke rumah kalian. Itu yang sering saya lihat, saya sering dengar ditakutin orang tuh. Nah, kemudian cara kedua, kalau misalnya tidak memungkinkan, itu sebenarnya ada cara lain yang lebih mahal, yaitu ganti ventilasi kantornya, cuma itu ribet. Ada yang lebih murah itu dengan air purifier, tapi ini cukup ribet juga karena air purifier harus HEPA filter dan harus disesuaikan dengan ukuran ruangannya. Jadi harus benar-benar dihitung tuh ruangannya ukurannya berapa, kapasitas air purifier seperti apa, posisinya harus seperti apa. Sejauh ini posisinya kalau bisa ada 2 di tengah ruangan dan kemudian, ukurannya juga harus sesuai dengan ukuran ruangannya. Jadi untuk masalah teknisnya saya nggak terlalu paham, tapi yang jelas kalau misalnya mau beli air purifier, cari yang HEPA filter dan sisanya dikonsultasikan dengan pihak penjualnya. Karena saya nggak tahu pasti nih, karena kan beda-beda. Karena kenapa, kalau tidak seperti itu jadinya nggak efektif. Kalau ukurannya nggak sesuai, jadinya kayak ya hampir sia-sia jadinya, nggak cocok soalnya. Nah, berikutnya aktivitas fisik. Jadi untuk yang WFH jangan lupa ya, tetap harus beraktivitas fisik karena kalau nggak aktivitas nanti kita obes, kegemukan, kena diabetes, sakit gula, kolesterol, penyakit jantung, dan jadinya kalau punya penyakit tersebut, resiko kita sakit berat sampai masuk ICU, masuk rumah sakit karena COVID jadi naik. Dan sempatkan olahraga minimal 2 jam 30 menit seminggu atau cukup deh 30 menit per hari dalam 5 hari setiap minggunya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih baik. Olahraganya cari yang aerobik, mau jogging boleh, mau senam boleh, mau yoga juga boleh. Kemudian ini berjemur, sejauh ini cukup jam 9 sampai 10 pagi ya, 5 menit, maksimal 15 menit, gak usah lama-lama, 2 sampai 3 kali seminggu, dan berjemur itu baik karena membentuk vitamin D. Nah ini makanan tuh sejauh ini cukup yang gizi seimbang kayak buah dan sayur, tapi kalau suplemen sejauh ini untuk usia lanjut rekomendasinya kayak gini ada vitamin E, zinc, vitamin C, dan vitamin D. Kalau mau konsumsi untuk orang yang tidak usia lanjut nggak ada masalah, silakan, tapi yang pasti lihat tuh batas amannya kayak gimana. Jangan berlebihan konsumsinya, jangan mentang-mentang, "Oh, saya dengar dari grup WhatsApp boleh nih vitamin C misalnya 10.000 miligram per hari." Jangan. Kalian lihat di bungkusnya itu ketika kalian beli maksimalnya berapa, karena kan ada harusnya. Jadi benar-benar dibaca, kalau misalnya kalian punya penyakit tertentu, misalnya punya penyakit ginjal, penyakit liver, atau hati, atau yang lain-lain, kalau bisa dikonsultasikan dulu sebelum konsumsi vitamin, karena macam-macam, jangan-jangan ada yang harus lebih tinggi, atau jangan-jangan ada yang nggak boleh. Jadi kalau bisa dikonsultasiin. Nah, kita bahas ini kan tadi ada 4 nih, vitamin D, C, zinc, vitamin E. Ini juga saya bahas yang ada kemungkinan dia berpotensi bermanfaat untuk COVID. Jadi kalau vitamin D pertama, kenapa? Karena kurang vitamin D itu diketahui menyebabkan resiko ISPA.
kayak batuk, pilek, demam, itu lebih tinggi resikonya. Dan pasien COVID yang kurang vitamin D, ada penelitiannya diduga ternyata bisa bergejala lebih berat. Tapi sejauh ini kita belum tahu pasti ya. Kenapa? Balik lagi tadi, itu baru potensi. Dan untuk pada sistem imun, sejauh ini vitamin D bisa meningkatkan jumlah dan aktivitas sel imun, bisa juga memperkuat respon badan kita terhadap bakteri atau virus. Jadi bisa lebih kuat. Kemudian vitamin C yang udah diketahuin itu bisa anti radang, antioksidan, itu melawan radikal bebas bahasa iklan TV-nya, dan meningkatkan imunitas bawaan. Tapi balik lagi untuk vitamin C kita belum tahu pasti. Balik lagi ya, ini semua yang kita belum tahu pasti tapi potensinya ada. Nah, kalau vitamin C, penelitian tentang COVID-nya bisa menurunkan derajat keparahan, menurunkan resiko kematian karena badai sitokin. Mungkin udah pernah dengar juga ya, banyak kasus orang udah sembuh gitu, PCR-nya udah negatif, tahu-tahu kondisinya memburuk, terus habis itu meninggal gitu. Nah, salah satunya itu adalah badai sitokin yang menyebabkan kondisi tersebut. Dan sejauh ini penelitiannya diduga vitamin C bisa bermanfaat untuk menurunkan resiko tersebut. Ini zinc. Zinc itu diduga bermanfaat karena dia bisa berpotensi mengganggu replikasi. Replikasi itu apa? Replikasi itu artinya virusnya memperbanyak diri. Jadi diduga dengan konsumsi zinc, kemampuan virus yang memperbanyak diri itu akan terganggu. Balik lagi, belum tahu pasti juga. Penelitiannya bisa menurunkan derajat keparahan keluhan pasien. Jadi yang awalnya keluhan sedang atau berat jadi ringan. Vitamin E, efeknya adalah bisa antioksidan, tadi mirip vitamin C, menurunkan radikal bebas, memperkuat respon imun. Efeknya balik lagi belum tahu pasti, dan penelitiannya bisa menurunkan stres oksidatif. Stres oksidatif itu mirip kayak badai sitokin tadi. Dan kemudian menurunkan kemampuan virus penyebab COVID memperbanyak diri. Jadi zinc, vitamin E, vitamin C, vitamin D sejauh ini berpotensi kita tahu, tapi apakah emang itu pasti bermanfaat? Kita belum tahu. Tapi kalau mau konsumsi, silakan, nggak ada masalah selama jangan melebihi dosis maksimalnya. Oke, sekian dari saya. Semoga pandemi COVID segera berakhir. Kalau mau ada pertanyaan nanti silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wow, luar biasa. Thank you, Dokter Adam. Hari ini, teman-teman kalau ada nanti yang mau bertanya, boleh dipersiapkan dulu dari sekarang ya. Tapi sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau undang satu nutrisionis yang luar biasa sekali, yang kita mungkin semua sudah sebagian banyak kenal, sudah tahu. Ibu Erni, selamat malam Bu Erni. Selamat malam Bu Rana, selamat malam tim Inspire semuanya, Isana Family. Yes, Bu Erni. Oke, nah malam hari ini Bu Erni juga mau share sesuatu. Mungkin silakan Bu Erni sebelum kita buka sesi tanya jawab. Oke, thank you Bu Rana atas kesempatannya. Saya share sedikit materi ya. Tadi sebetulnya Dokter Adam sudah bahas banyak ya mengenai nutrisi Isana Family ya. Ini saya menambahkan dari aspek yang lain saja. Jadi kalau kita seperti di Yusana ya, Yusana Family sudah tahu tentunya kalau di sana seperti karena memang penelitiannya dan kita perusahaan adalah science based company, dan setahu saya sampai sekarang pun memang satu suplemen pun belum ada yang meneliti langsung directly ke COVID. Makanya kenapa slide Dokter Adam tadi belum diketahui pasti. Tapi makanya pada kesempatan kali ini kita lebih kepada bagaimana cara tubuh kita dari peran nutrisi itu menjaga daya tahan tubuh kita. Karena ini termasuk yang bisa kita katakan senjata kita lah gitu ya. Karena kalau daya tahan tubuh kita kuat, ya minimal ada satu aspek kita sudah positif gitu loh ya. Jadi kita tinggal PR yang lain lagi gitu ya. Jadi kalau peran nutrisi dalam menjaga imunitas tubuh itu tentu sangat besar ya perannya. Kalau kita membicarakan mengenai nutrisi, sebetulnya saya yakin dan percaya Yusana Family semua sudah tahu ya, itu jenisnya ada yang makronutrisi, ada yang mikro ya. Jadi nggak cuma tadi itu kan memang ada spesifik. Soalnya belakangan ini kan orang mungkin hanya concern misalnya hanya vitamin D gitu ya kan, sampai berlomba-lomba mencari bahkan beli dari marketplace yang belum tentu izin edarnya ada gitu ya. Ternyata barang palsu misalnya gitu loh, yang belum tentu aman. Nah, belakangan atau zinc gitu kan jadi terkenal banget gitu. Sebenarnya kalau kita membicarakan nutrisi dan semua nutrisi itu penting ya, baik makro atau mikro. Bahkan karbohidrat, protein dan lemak gitu, terutama lemak yang mungkin kita menganggapnya itu buruk dalam tanda kutip, sebenarnya itu punya benefit yang banyak ya kepada tubuh kita. Dan tentunya ada mikronutrisi yang juga nggak kalah penting, yang memang dibutuhkan tubuh biasanya satuannya miligram, tapi sebetulnya perannya juga sangat vital pada tubuh kita.
Nah, nutrisi yang kalau memang spesifiknya ini sebetulnya yang mendukung untuk kesehatan daya tahan tubuh kita, itu yang jenisnya biasanya seperti apa sih? Kalau kita ngomong dari makanan, itu adalah makanan yang kaya antioksidan ya. Berarti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Adam ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi kandungan vitamin C, B, dan E. Simpelnya gimana? Masa saya hafalin satu-satu, Mbak Erni gitu kan harus lihat list mulu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi simpel sekali ya. Makanan kaya antioksidan itu Bapak Ibu bisa dapatkan dari sayur dan buah yang warna-warni gitu ya. Jadi berwarna-warni ya karena fitonutrisinya pun berbeda-beda. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu suka pepaya jangan pepaya mulu yang dimakan gitu ya. Terus jadi fans beratnya anggur, anggur mulu yang dimakan gitu. Anda akan cuma dapat satu benefit. Jadi harus berwarna-warni ya karena memang ketika berwarna-warni itu kandungan antioksidannya pun berbeda-beda. Ini saya baru ngomongin vitamin ya. Kalau kita membicarakan antioksidan itu ada jenis fitonutrisi, fitosemikal yang lain. Kemudian yang mendukung kesehatan tubuh juga ada makanan yang biasanya kita kategorikan makanan antiinflamasi. Kenapa sih penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh ini memperhatikan mengenai inflamasi atau peradangan yang terjadi pada tubuh? Karena misalnya ya Bapak Ibu ya, yang kalau terjadi terlalu tinggi nih level peradangan dalam tubuh kita itu biasanya akan menimbulkan banyak gangguan kesehatan di dalam tubuh kita. Tentu salah satunya adalah menurunkan respon imun. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah mengkonsumsi nih makanan yang antiinflamasi itu mana? Yang warna hijau Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya cantumkan yang merah ini yang sebelahnya ini antiinflamasi karena sayang sekali kalau Bapak Ibu sudah mengkonsumsi makanan yang tinggi efek antiinflamasinya tapi yang penyebab inflamasinya atau peradangannya tetap dihajar baik gitu ya kan. Jadi sama aja Bapak Ibu ya. Jadi plus minusnya disamain. Nah, makanya ini kita cantumkan dua-dua listnya. Jadi Bapak Ibu semua bisa menseleksi nih, mana nih yang paling harus diperbanyak konsumsinya, mana yang dikurangi. Tidak serta-merta saya katakan dibatasi atau dipantangkan ya Bapak Ibu ya. Nanti nggak enjoy your life, malah stres, malah makin mudah ya jadinya karena daya tahan tubuhnya jadi turun karena stres gitu ya. Jadi tetap enjoy your life tapi tetap ada batasan-batasannya. Jadi makanan antiinflamasi itu sangat penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Itu kalau kita dari jenis makanan. Kemudian tentunya Bapak Ibu semua ya, kalau kita membicarakan mengenai nutrisi ini, bagaimana kita mencukupinya ya tentu yang pertama dari pola makan dulu. Saya rasa kalau Bapak Ibu semua pasti sudah sering ya mendengarkan istilah ini. Kenapa saya pribadi nggak pernah bosan gitu ya men-share mengenai konsep piring teh atau my healthy plate. Karena ini sebetulnya konsep yang sudah sangat simple sekali Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan. Jadi setengah piringnya adalah sayur. Jadi kalau dilihat ini konsep piring teh Bapak Ibu, kayak huruf T ya. Jadi ini mie ya. Jadi yang mungkin suka pasta segala macam. Jadi itu cuma seperempat piring Bapak Ibu ya. Jadi bukan satu piring penuh kalau buat satu orang dewasa ya. Jadi seperempat karbo, seperempat protein, setengahnya adalah sayur ya. Dan ini kalau kita biasakan tentu sangat bagus sekali. Tapi saya rasa bahkan ketika di kondisi seperti sekarang pun di mana makanan itu sangat penting sebetulnya ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita, tapi fakta yang tetap terjadi di masyarakat kita seperti ini ya. Jadi kalau pagi tetap hobinya makan nasi uduk ya, lontong sayur, di sana family bubur ayam, sayurnya di mana nggak tahu deh tuh ya, lewat dulu gitu ya. Terus kalau siang gimana? Oh ya pesan rumah makan Padang gitu ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu di rumah makan Padang itu kuahnya nggak diambilin semua, terus sayur rebusannya banyak ya nggak apa-apa gitu ya. Itu bagus gitu. Tapi sayangnya kadang kalau kita pesen dari rumah makan Padang, lauknya banyak 2 jenis gitu kan, sayurnya cuma ambil ala kadarnya, yang penting ada. Bahkan kadang nggak ada lauknya semua gitu ya. Jadi kuahnya itu nggak usah kuah cincang apa segala macam itu nggak usah kan itu salah satu kelebihan rumah makan Padang ya, kuah nggak perlu bayar gitu ya. Kalau kita comet lauknya baru bayar gitu ya kan. Nah itu kalau siang atau mungkin nasi soto misalnya. Kalau malam ya ini apalagi ya wisata kuliner nih. Segala macam geprek, penyet apapun istilahnya itu banyak banget ya. Di piring sebenarnya ada ya satu helai apa seledri misalnya ya ataupun kemudian timun ya. Tapi kadang-kadang itu cuma jadi garnish doang. Ya, yang kadang orang suka lupa garnish itu memang hiasan ya. Tapi garnish itu artinya jenis makanan yang bisa dikonsumsi. Makanya ada bunga yang edible yang bisa dimakan gitu ya. Tapi jangan sembarangan juga ya makan bunga. Nanti ada yang beracun soalnya ya. Nah faktanya ini garnish ini cuma dijadikan benar pajangan gitu ya. Jadi kalau dari pola makan masyarakat kita yang seperti ini, sebenarnya kita bisa lihat ya. Bagaimana realisasi yang tadi harapannya seperti ini ya,
realitanya seperti ini, Bapak Ibu. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Padahal kalau kita ingin mencukupi tadi kebutuhan makro dan mikro kita, di mana mikro itu sumber utamanya kebanyakan dari vitamin dan mineral, yaitu sayur dan buah, berarti kita masih sangat minim kecukupan untuk mikronutrisinya. Ya, jadi sambil kita pelan-pelan, tentunya saya tidak pernah ya Yusana Family kita mengatakan Bapak Ibu ya pokoknya kalau Bapak Ibu lifestyle-nya makannya hancur banget gitu ya kan, nggak apa-apa, seumur hidup nggak apa-apa seperti itu, asal minum suplemen, tidak seperti itu ya prinsipnya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita harus ada effort untuk memperbaiki pola makan kita, tapi namanya pola makan itu suatu habit yang tentu tidak mudah ya, karena menyangkut rasa soalnya ya. Rasa itu buat orang Indonesia tuh sistem pencernaannya unik soalnya. Kita sistem pencernaannya nggak sampai lambung, jadi cuma sampai leher doang. Kalau enak dimakan, ditelen gitu ya. Jadi kalau nggak enak enggak gitu ya. Jadi itu lucunya. Itu fakta ya Sana Family ya, karena satu kita memang kaya dengan rempah-rempah. Jadi ini adalah fakta yang membuat sebetulnya salah satu peluang kita jadinya masih kekurangan untuk zat gizi mikronutrisi seperti vitamin dan mineral. Tentu tidak semua orang ya, ada juga yang memang konsisten ya. Jadi itulah sebabnya kenapa banyak penelitian, ini penelitian yang lama, tapi sebetulnya dari 2016, 2017 juga sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa kalau memang kita masih ada kesenjangan antara apa yang kita konsumsi sehari-hari dengan apa yang seharusnya direkomendasikan oleh pemerintah ya, baik pemerintah lokal ataupun internasional, ya memang kita disarankan untuk mengkonsumsi multivitamin ya, untuk menutupi kesenjangan ini ya, karena kebutuhan kita kalau hari ini butuh vitamin A, besok bukan berarti kita nggak butuh vitamin A, enggak. Every single day ya kita butuhnya. Bahkan kadang-kadang kalau kita bicarakan mengenai kebutuhan nutrisi itu bisa fluktuatif di Sana Family ya. Jadi bisa naik dan bisa turun normal lagi gitu ya. Jadi itu yang perlu disadari. Makanya tadi poin dari Dokter Adam bahwa memang ketika Anda mengkonsumsi suplemen itu tentu penting ya, tapi tetap harus diperhatikan ya berapa dosis yang direkomendasikan. Jangan sampai panic consumption ya. Karena badannya nanti bingung gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua biar nutrisinya lengkap dan seimbang, tentu yang pertama tetap pola makan diperbaiki, kemudian bisa ditambahkan dilengkapi dengan suplementasi. Nah, kenapa suplemen Yusana itu berbeda? Saya ingin meng-highlight satu poin saja, karena walaupun banyak. Yang pertama karena memang kita punya foundernya adalah seorang saintis, imunologis dan juga mikrobiologis, di mana beliau menemukan cara untuk mendiagnosis virus Epstein-Barr ya, beliau dulunya. Kemudian makanya dapat penghargaan Albert Einstein. Itulah sebabnya beliau mendirikan science-based company, di mana walaupun memang seharusnya kalau namanya suplemen, seperti namanya suplemen makanan, standar produksinya adalah standar produksi food grade, standar produk makanan. Ya, setara seperti itu, karena makan nutrisi, bukan obat. Tapi Yusana karena memang kita punya core value, yaitu excellent dan juga integrity, kita punya standar produknya, sebetulnya untuk produksinya adalah pharmaceutical grade ya. Itulah kenapa kita ada potensi garansi apa yang kita cantumkan pada label vitamin C-nya segitu, maka memang itu yang tercantum pada tabletnya. Kenapa? Maksudnya pharmaceutical grade, standar produksinya berarti sama seperti obat tapi fungsinya bukan obat. Jadi standar produksinya tuh sama ketatnya seperti obat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Anda minum paracetamol misalnya 500 mg dicantumkan di labelnya gitu ya, di kemasannya ternyata 2000. Wah, itu orang bisa overdosis misalnya, atau enggak tahu ini cuma 200 atau cuma 100 ya kagak ngefek gitu ya. Kalau obat kan memang sudah sangat harus strict sekali standar produksinya ya. Jadi Yusana itu standar produksinya walaupun tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada suplemen itu nggak ada kewajiban standar produksinya seketat ini ya. Karena memang satu biayanya mahal tentunya Yusana Family ya, tapi karena Yusana tadi berkomitmen, itulah kenapa kita ada potensi garansi. Dan juga kita punya banyak verifikasi dari pihak ketiga. Jadi nggak cuma Yusana yang ngomong produknya, wah ini bagus, ya itu biasa orang marketing semuanya ngomong produk dia bagus. Pasti semua kecap bilang kecap dia nomor 1, benar nggak Yusana Family ya? Itu pasti ya kalau orang marketingnya. Nah itulah kenapa di Yusana itu kita punya banyak verifikasi dari pihak ketiga, dari instansi independen tentunya. Dan kita bekerja sama dengan banyak universitas di seluruh mancanegara ya, tidak hanya di US ya, tentunya. Nah, sebelum saya melanjutkan, produk mana nih yang biasanya kita rekomendasikan untuk menjaga daya tahan tubuh? Tadi sudah diinfokan juga oleh Dokter Adam, jika Bapak Ibu ingin mengkonsumsi suplemen tertentu, tapi Anda memiliki penyakit, nah itu memang sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter Anda ya, yang memang betul-betul mengetahui kondisi Anda seperti apa. Karena kadang-kadang ada zat gizi yang memang harus di-adjust. Orang walaupun penyakitnya sama, belum tentu kondisinya exactly the same, karena kita punya lifestyle berbeda. Nah, produk yang pertama pasti yang memang kandungan antioksidannya tinggi itu adalah produk yang menjadi bintang film utama di Yusana, yaitu namanya Cellsential.
core mineral dan juga Usana Vitox. Di dalamnya sebetulnya tidak hanya vitamin, ada mineral dan juga ada antioksidan. Ini sudah pasti yang paling pertama kita rekomendasikan. Yang kedua yang memang sudah sangat terkenal dan termasuk best seller di Usana adalah Profavanol C. Kandungannya vitamin C-nya, di mana vitamin C-nya turunan dari mineral ascorbat, bukan ascorbic acid. Jadi dia lebih gut friendly, lebih friendly untuk perut ya. Kemudian ada tambahan antioksidan yang sebetulnya kalau kita ngomongin powerful efek untuk antioksidannya itu ekstrak biji anggur jauh lebih powerful daripada vitamin C. Nah, keduanya ini Usana Family memiliki peran yang penting untuk memproduksi sel imun yang tadi menjadi defense ataupun pertahanan untuk tubuh kita ya di saat kondisi seperti sekarang. Makanya ini last year sempat sold out gitu ya, sempat banyak dicari-cari. Oh bukan, sel esensial itu ya. Kemudian produk selanjutnya ini Biomega. Biomega seperti nama kandungannya adalah omega 3. Sifatnya lebih kepada tentu antiinflamasi ya omega 3 itu. Karena memang sangat penting Usana Family. Kenapa omega 3 itu penting ya? Karena sebetulnya seluruh sel tubuh kita kan terdiri dari dinding sel dan setiap dinding sel itu salah satu komponennya adalah omega 3. Jadi agar respon peradangan tubuh kita lebih terkontrol, lebih stabil, itu dibutuhkan jumlah omega 3 yang tercukupi. Nah, uniknya Biomega selain kita memang sudah banyak, memang sudah ada validasinya ya, 100% bebas dari kontaminan berbahaya, yang kontaminan laut maksudnya limbah laut, kita juga diperkaya dengan yang namanya vitamin D. Kemudian yang pastinya yang banyak kita rekomendasikan juga yang banyak berperan kepada daya tahan tubuh adalah Magne Kaldi. Memang di sini saya cuma cantumkan vitamin D Usana Family, tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa vitamin D itu ternyata kalau Anda mengkonsumsi vitamin D itu sangat direkomendasikan sekali juga Anda mengkonsumsi berbarengan dengan magnesium. Kenapa? Karena magnesium adalah regulator baik untuk kalsium dan juga vitamin D. Bahkan harus memperhatikan juga asupan dari vitamin K-nya seperti apa. Dimana kalau vitamin K itu Anda bisa dapatkan dari produk yang pertama tadi sel esensial. Ini biasanya yang paling basic banget. Usana Family kalau merekomendasikan ke orang lain misalnya gitu ya, terkait dengan budget ini paling basic. Tapi sebetulnya kalau ditanya ya, bukan karena saya orang marketing, tentunya Usana Family ini berdasarkan banyak tentunya jurnal-jurnal ya, gitu lebih kepada komposisinya tentunya ya. Bahwa kalau yang namanya produk untuk yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu sebetulnya memiliki hubungan erat dengan daya tahan tubuh. Kenapa? Karena 70% seluruh sistem kekebalan tubuh kita itu diwakili atau ada pada sistem pencernaan. Itulah yang kita sebut dengan gut brain axis ya ataupun makro. Kenapa? Karena ada banyak mikroba baik tentunya bukan bakteri jahat. Jadi bakteri baik ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan pencernaan kita. Jadi itulah kenapa kesehatan pencernaan itu directly memiliki efek yang besar terhadap kesehatan imun ataupun daya tahan tubuh seseorang. Ya ini support yang second layer-nya Usana Family. Kemudian Usana juga punya yang lain, sebetulnya kalau ditanya mungkin ya berarti hampir semuanya dong Mbak Erni ya. Memang betul Bapak Ibu ya. Usana itu karena balik lagi kita bukan obat dan setiap produk kita itu walaupun memang ada ditujukan contoh seperti Prokosa dia lebih ditujukan kepada sendi, tapi dari komposisinya itu sebetulnya karena kita tidak ada single nutrien, kita ada banyak komposisi di dalamnya. Jadi sebetulnya tubuh kita berbagai sistem itu bisa dapat benefitnya. Gitu. Apalagi Usana karena kita punya paten intelligent technology ya, di mana itu memang dalam komunikasi memperbaiki komunikasi antar sel signaling ya yang memang punya patennya Usana. Jadi itu memaksimalkan tubuh kita mana yang memang harus direparasi ya istilahnya atau pemulihan dari selnya itu sendiri. Karena Nutri Usana kan memang bekerja dalam level seluler ya, makanya namanya cellular company, tapi bukan HP seluler Bapak Ibu ya maksudnya ya. Oke, jadi Prokosa itu ada vitamin C di dalamnya. Sebetulnya kandungan kurkumin di dalamnya itu benefitnya juga cukup kuat ya untuk antiinflamasi. Kemudian Visionek walaupun memang dia tujuan untuk mata, tapi yang nutrisi untuk matanya itu ada namanya lutein zeaxanthin, tapi dia punya kandungan vitamin C dan zinc juga, di mana ini memang sudah banyak penelitiannya yang menunjukkan bahwa ini perannya penting untuk daya tahan tubuh. Sedangkan Kokinon 30 selain
coenzim Q10 dia punya komposisi lainnya namanya kan alpha lipoic acid. Alpha lipoic acid ini termasuk imunoregulator di sana family. Jadi berperan untuk meregulasi sistem imun tubuh kita ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya bukan karena orang marketing di sana family juga ya. Tapi memang karena memang banyak ya istilahnya jurnal-jurnal yang mengatakan gitu loh bahwa ini bisa kita tambahkan ya. Tadi tentunya karena tujuan kita ingin mendapatkan daya tahan tubuh yang kuat agar minimal kita punya defense dari dalam juga sudah kuat. Ya, itu dia produk-produknya. Bapak Ibu mau rekomendasi yang mana silakan disesuaikan dengan budget masing-masing orang yang Anda bertemu. Kalau Anda konsumsi semuanya seperti saya ya sudah bagus juga ya. Bu Rana juga pasti konsumsi semuanya. Oke, thank you. Itu dia Istana Family yang bisa saya sharing untuk malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator kita Bu Rana. Thank you Bu Erni. Wah, kita sekarang rame nih ya. Dan pertanyaannya mengalir terus ini hari ini. Saya mau, sebentar, saya mau spotlight dulu. Dr. Adam, saya mau spotlight Dr. Adam. Oke, ya. Oke, kita sekarang mulai jawab pertanyaan ya. Saya sengaja spotlight 2 orang di sini, ada Ibu Erni dan Dr. Adam. Karena nanti yang berhubungan dengan nutrisi nanti akan dibantu juga dengan Ibu Erni kebanyakan ya. Ini ada pertanyaan pertama, saya langsung tanya aja dari Ibu Tuts ya. Kalau pakai HEPA filter itu nggak pakai masker apa aman dok? Gitu. Terus apa boleh pasang HEPA filter perlu nggak pasang HEPA filter itu di kamar tidur? Efisiensinya bisa nggak? Silakan Dokter Ada mungkin. Ya, terima kasih nih Ibu Tuts Ide Jenny ya pertanyaannya. Jadi kalau pakai HEPA filter nggak pakai masker apa aman? Jadi kan sebenarnya HEPA filter tadi kan untuk di ruangan tertutup ya, yang sirkulasinya jelek sebenarnya. Jadi pertama kalau misalnya ruangannya kita bisa buka sirkulasinya, misalnya buka pintu, buka jendela. Jadi nggak terlalu perlu sebenarnya si air purifier HEPA filter tadi. Tapi kalau sirkulasi udaranya jelek, kita buka pintu, buka jendela susah, misalnya di tempat tinggi atau bangunan yang tertutup banget, itu jadi lebih baik fungsinya. Kemudian yang kedua, kita boleh pakai masker apa enggak? Idealnya harus pakai masker. Jadi kalau misalnya kita bandingin angkanya, HEPA filter itu kalau bisa dipakainya benar, itu maksimal bisa mencegah sampai 65% dari paparan. Tapi kalau HEPA filter, kita pakai purifier HEPA filter dan pakai masker, itu sampai 80-90%. Jadi cukup jauh bedanya. Jadi ada air purifier HEPA filter, bukan artinya kita nggak pakai masker. Tetap harus jalan maskernya. Kemudian berikutnya, perlu nggak sih pasang HEPA filter di kamar tidur? Sejauh ini, kalau misalnya idealnya itu dipakai kalau misalnya ada kumpulan orang yang biasa sehari-hari nggak tinggal serumah. Jadi kalau misalnya ditanya, kan kalau di kamar kan biasanya otomatis yang sehari-hari tinggal serumah kan. Jadi kalau ditanya apakah wajib apa enggak terlalu wajib sebenarnya. Maksudnya itu bukan poin utamanya bukan di situ. Tapi kalau itu buat tempat di mana kita harus bertemu dengan orang-orang yang sehari-hari nggak tinggal serumah. Jadi kalau mau di rumah, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah wajib apakah penting banget apa nggak terlalu. Lebih penting kalau kalian tempatnya sesuai, yaitu ketika ada orang yang tidak tinggal serumah. Bisa di kantor, atau misalnya ada tamu, baru dipakai, atau semacamnya. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, thank you Dokter Adam. Ini makin masuk terus. Saya tanya aja lagi langsung. Ini sebenarnya tanya untuk Dokter Adam, tapi nanti saya minta Bu Erni juga untuk melengkapi ya, karena pertanyaannya seputar nutrisi. Untuk zinc, tadi kan Dokter Adam menyinggung tentang zinc. Itu zincnya itu apa pure zinc gitu aja apa gimana dok? Nanti silahkan Dokter Adam. Jadi kalau tadi dosis yang saya bahas, itu untuk pure zinc ya, cuma setahu saya zinc itu sediaannya macam-macam. Ada yang saya nggak apal zincnya apa aja, tapi biasanya dia berikatan dengan yang lain gitu. Nah kalau ini nih kayaknya sih ininya Mbak Erni nih, jagonya Mbak Erni jawabnya nih. Ini ahlinya nanti akan bicara. Ayo silakan Bu Erni bisa dilengkapi untuk zinc. Oke, baik. Kalau sebenarnya betul sekali ya jawaban bukan pertanyaannya ini bagus sekali sebetulnya. Kalau zinc itu pasti sediaannya dia selalu berkaitan dengan yang lain ya, karena dia harus menyerupai struktur yang memang bisa digunakan oleh tubuh kita ya, struktur kimia yang bisa digunakan oleh tubuh.
Nah, sediaannya tuh banyak, ada zinc citrat, ada zinc gluconat, ada zinc oxide, itu yang biasanya banyak digunakan untuk disuplementasi biasanya ya. Nah, kalau di Usana sendiri kita menggunakan yang jenisnya sediaannya zinc citrat. Kenapa? Karena bioavailability-nya ataupun level bisa diserapnya itu dia persentasenya yang paling tinggi. Karena tadi ya, memang tadi saya tidak mention, salah satu yang memang selalu diperhatikan oleh Usana, selain kita tingkat keamanannya untuk dikonsumsi dalam jangka panjang ya, dari hasil penelitian kita tentunya yang kita perhatikan adalah absorption rate-nya ataupun daya serapnya dalam tubuh. Karena nggak lucu ya Bapak Ibu ya, Anda minum suatu zat gizi, dosisnya tinggi tapi dalam tubuh kita cuma numpang lewat, permisi, kulon nuwun gitu ya kan, nggak nyampe-nyampe ya gitu. Makanya yang dipilih oleh Usana sendiri Bapak Ibu bisa lihat ya dari Visionex ataupun di Cellsential itu yang kita pilih adalah sediaan zinc citrat yang memiliki absorption rate yang paling tinggi dibandingkan sediaan yang lain. Ya, itu tambahan dari saya, Bu. Thank you, lengkap sekali teman-teman ya. By the way, saya nanti mau bagi-bagi hadiah di akhir acara, jadi jangan leave dulu, nanti nggak kebagian hadiah karena saya banyak punya hadiah di sini di depan saya. Nanti akan saya bagikan langsung. Oke, sekarang saya mau bacakan dulu yang berikutnya. Ini dari Ibu Rosnita, Dokter Adam. Dokter, untuk seorang penyintas COVID yang udah sembuh, kenapa setelah berlalu 5-6 minggu itu masih ada gangguan anosmia? Itu apakah bisa untuk anosmianya nanti apakah akan bisa hilang secara total apa gimana, Dok? Bisa dijawab mungkin Dokter Adam. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Mbak Rusnita atas pertanyaannya. Jadi gini, mayoritas orang, kebanyakan orang itu kalau kena anosmia itu akan sembuh sebenarnya dalam 2-4 minggu. Tapi kan itu mayoritas ya, artinya ada yang akan lebih lama. Nah, yang akan lebih lama itu bervariasi. Biasanya ntar di 3 bulan membaik, 6 bulan membaik, bahkan ada sebagian kecil banget yang sampai 1 tahun anosmianya tuh belum juga membaik. Jadi penciumannya sempat hilang, belum pulih sepenuhnya. Itu yang sampai 1 tahun juga ada. Nah, jadi kalau misalnya dalam 5-6 minggu belum hilang keluhan anosmianya atau belum pulih sepenuhnya, emang ada yang seperti itu, walaupun bukan kebanyakan orang. Nah, apakah bisa sembuh total? Sejauh ini bisa ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya semakin jauh jaraknya, jadi yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun masih bertahan tuh semakin lama semakin sedikit sebenarnya. Mayoritas itu udah sembuh total. Gimana cara mengatasinya? Sejauh ini bisa dengan ada namanya smell training, yaitu latihan mencium. Jadi bisa disiapin 4 bahan yang memang baunya tajam. Itu bisa kopi misalnya, bisa teh, parfum, ya atau sisa lainnya terserah. Pokoknya intinya 4 yang bahannya tajam. Baunya maksudnya. Terus habis itu nanti dihirup tuh setiap pagi dan malam atau pagi dan sore 2 kali sehari itu dihirup 20 detik, dihirup sambil bayangin misalnya hirup kopi, bayangin kita sambil ngopi. Kalau misalnya hirup teh, bayangin misalnya kita sambil ngeteh atau ada kebun teh dan yang lain-lain. Begitu juga dengan parfum dan yang lainnya. Jadi muter setiap 20 detik, 20 detik, 20 detik, 20 detik, muter lagi sambil dibayangin, nanti sekitar 3-5 menit selesai. Nah, dengan cara itu kita bisa membantu perlahan-lahan supaya anosmianya segera pulih. Jangan lupa pas lagi dihirup dibayangin dan jangan terlalu lama. 3-5 menit per sesi cukup dan cukup 2 sesi per hari. Kalau misalnya kayak udah sebenarnya idealnya kalau udah 4 minggu itu nggak membaik, kalau memungkinkan ketemu spesialis THT. Tapi kan kalau kondisi sekarang lagi penuh, ke rumah sakit takut, silakan latihan ini dulu, latihan penciuman tadi, dan sambil coba diatur gimana caranya ketemu spesialis THT. Seperti itu sih. Ya, jadi kalau minum kopi, bayanginnya kopi ya teman-teman ya, jangan yang lain-lain. Nanti sarafnya nanti bisa berbeda. Oke, ini betul, ada pertanyaan lagi. Tolong Dok dijelasin tentang badai sitokin. Nah, ini penyebabnya sebenarnya apa sih gitu. Terus siapa saja sebenarnya yang bisa riskan kena badai sitokin ini karena memang akhir-akhir ini lagi rame ya badai sitokin ini. Silakan Dokter Adam. Oke, jadi sederhananya badai sitokin itu gini, kan kalau virus masuk, itu kan virus akan menyerang badan kita ya. Nah, ibaratnya badan kita tuh negara. Ketika ada musuh masuk, tentara kita akan melawan kan. Nah, badai sitokin ini juga sama. Tentara di badan kita, sistem imun di badan kita itu akan melawan virusnya. Nah, normalnya memang begitu. Tapi di beberapa kondisi itu bisa sampai badai. Artinya apa?
imun kita melawannya itu dengan reaksi yang berlebihan. Reaksinya hebat banget. Nah, ibarat bayangin misalnya, kita diserang sama musuh, terus tentaranya, melawan, rakyatnya melawan, tapi mereka nggak terkontrol. Akhirnya jadinya malah merusak bangunan-bangunan di negara kita. Jadinya balik lagi, imun itu malah merusak sistem tubuh kita, merusak bagian-bagian badan kita. Salah satunya paru-paru. Atau misalnya pembuluh darah, mungkin pernah dengar ya kalau paru-paru jadi sesak, pembuluh darah itu jadi ada bekuan darah, orangnya jadi bisa stroke, atau ada yang diamputasi kakinya. Nah, itu salah satunya. Jadi, badai sitokin itu sederhananya ketika virus masuk, sistem imun kita itu merespon dengan berlebihan. Bahkan ketika virusnya mati, misalnya di PCR udah negatif, si badai sitokinnya masih jalan terus. Respon imunnya masih jalan terus. Jadi bisa sampai tiba-tiba berat, bisa sampai tahu-tahu berat apa udah sembuh, tiba-tiba berat terus meninggal. Ada juga yang jadinya long COVID. Jadi apa? Kayak PCR udah negatif, orangnya udah selesai isolasi mandiri, tapi keluhannya masih ada terus atau hilang timbul. Jadi memang benar badai sitokin itu salah satu yang bahkan bisa bikin orang masuk ICU gara-gara COVID. Respon imunnya terlalu berlebih. Seperti itu sih kira-kira penjelasan sederhananya badai sitokin. Oke, thank you Dokter Adam. Ini kita dapat ilmu-ilmu baru ya teman-teman ya. Jadi mumpung ada Dokter Adam di sini, silahkan teman-teman kalau yang mau bertanya boleh ketik di chat lagi sambil saya masih mau bacakan lagi nih masih banyak. Ini Dok, ini ada pertanyaan cukup bagus. Kalau misalnya udah vaksin 2 kali dengan CoronaVac, tapi mungkin nanti Dokter Adam juga bisa jelasin yang lain supaya nanti nggak ada pertanyaan yang serupa, biar sekalian aja. Kalau misalnya udah vaksin 2 kali dengan CoronaVac atau mungkin vaksin dengan yang lain, apa boleh vaksin lagi Dok dengan vaksin yang berbeda? Kalau misalnya boleh, berapa lama setelah vaksin terakhir? Silakan Dokter Adam. Oke, jadi gini, pertama buat yang nggak tahu CoronaVac itu Sinovac sebenarnya ya. Jadi Sinovac itu nama pabriknya, CoronaVac nama vaksinnya, sama aja. Nah, untuk di Indonesia sebenarnya sama aja tuh, kan ada 4 vaksin, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna. Jadi, apakah kita boleh vaksin ketiga apa enggak? Sejauh ini nggak ada masalah ya sebenarnya vaksin ketiga. Maksudnya kalau mau ditanya boleh apa enggak, secara ilmu medis, keilmuannya boleh-boleh aja. Kalau peraturan di Indonesia itu kalau saya nggak salah minimal 3 bulan setelah vaksin yang kedua. Itu bukan minimal, paling cepat ya benar, paling cepat 3 bulan setelah vaksin kedua. Kalau di beberapa negara ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, macam-macam. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya dari sini adalah apakah kita perlu vaksin ketiga apa enggak? Sebenarnya gini, ini bahkan Sinovac sendiri yang ngomong, si perusahaan CoronaVac tadi, mereka bilangnya gini, coba tadi kan saya sudah sempat bahas tuh, di Indonesia tuh vaksinasinya baru 10%-nya yang dapat dosis penuh. Jadi sebenarnya idealnya dosis yang ada itu diberikan kepada orang-orang yang memang lebih membutuhkan, yang emang nggak ada perlindungannya sama sekali. Kenapa? Karena yang sudah divaksin, kita kan udah punya perlindungan tuh. Bahkan gini, kalau misalnya setelah 6 bulan antibodinya turun tuh kayak di Sinovac, sebenarnya itu kita tuh punya sel imun memori. Artinya dia punya sel imun yang suka menyimpan dendam. Baper dan suka menyimpan dendam. Jadi ketika dia sudah kenal virus, dia akan nyimpan terus dendam sama virusnya. Terus-terusan, bisa sampai bertahun-tahun. Jadi nanti ketika virus benerannya masuk, padahal antibodinya udah nggak ada, si sel imun memori tadi yang pendendam akan bisa mengenali virus itu dan membuat tentara baru, membuat antibodi baru. Jadi makanya sampai saat ini, kecuali untuk orang-orang kayak nakes yang memang atau pegawai lain yang memang sering banget terpapar kena pasien COVID, untuk masyarakat umum sejauh ini di Indonesia, termasuk juga di banyak negara, belum dianjurkan untuk suntikan ketiga. Untuk saat ini ya, tapi kedepannya kita belum tahu. Saat ini belum dianjurkan. Kayak gitu sih, karena masalah tadi skala prioritas dan ada sel imun memori tadi yang pendendam dan baperan. Kayak gitu sih. Oke, ternyata bukan cuma manusia aja yang baperan ya. Virus juga ternyata bisa baperan. Memang kita harus jaga hati supaya nggak baperan kayak si virus itu. Ini Dok, ada yang tanya lagi dari Ibu Tuti. Bagaimana cara mengetahui jenis virus yang ada pada penderita yang terpapar? Ya, itu kemudian ini 2 dulu deh ya Dok ya. Setelah insoman 14 hari masih ada demam, terus kemudian secara fisik udah kuat, tapi PCR di hari ke-17 ternyata
Siti itu meningkat. Bagaimana cara mengatasi itu dan apa yang harus dikonsumsi dan dilakukan? Silakan Dokter Adam. Oke. Jadi yang pertama untuk, yang pertama saya lupa tadi apa ya? Oke, saya ulang tadi Mbak ya. Ratna. Iya. Bagaimana Uh, cara mengetahui jenis virus yang ada pada penderita yang oh terpapar? ya. Maksudnya virus Delta atau virus apa gitu, Dok? Oke, jadi kalau untuk mengetahui virus itu pemeriksaannya ada khusus, namanya susah, yaitu whole genome sequencing. Jadi nanti virus yang swab kita tadi itu nanti dibaca kode-kode genetiknya biar ketahuan dia jenis yang mana. Tapi itu satu rumit, dua nggak rutin. Jadi nggak semua orang akan ketahuan variannya apa. Cuma orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh penanggung jawab di negara masing-masing. Gampangnya kayak gitu. Jadi kita sebenarnya hampir nggak tahu pasti varian kita apa. Hampir nggak tahu pasti sebenarnya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, untuk yang isoman, itu gini prinsipnya, kalau masih demam, itu sebenarnya isomannya belum boleh selesai ya. Karena kalau bergejala, itu minimal 13 hari, dengan 3 hari terakhir nggak boleh ada demam, nggak boleh ada gangguan pernapasan. Jadi demam nggak boleh ya kalau masih demam. Tetap harus lanjutin isomannya sampai minimal 3 kali 24 jam nggak ada demam. Kemudian city value-nya meningkat. Jadi bahkan nih ada cerita unik nih. Di Korea Selatan ada penelitiannya, orangnya udah negatif PCR-nya. Tahu-tahu 100 hari kemudian pasiennya positif lagi. Sakit nggak? Enggak. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya adalah dalam 90 hari setelah kita kena COVID pertama kali, itu PCR kita kemungkinan akan tetap positif. Meskipun kita nggak sakit. Meskipun PCR kita pernah negatif. Meskipun kita sudah sembuh, meskipun kita sudah selesai isoman. Jadi, balik lagi saya jelasin, ngulang sedikit lagi, CT itu sebenarnya cuma melambangkan ketika kita diswab, dapat virusnya berapa. Kalau CT-nya rendah artinya virusnya banyak, kalau CT-nya tinggi artinya virusnya sedikit. Tapi coba bayangin, misalnya swab pertama cuma di hidung kiri. Swab kedua, hidung kiri, hidung kanan, mulut putar-putar 5 menit. Bakal beda nggak kira-kira yang dapat virus yang dapatnya? Bakal beda kan? Beda. Jadinya sebenarnya teknik kita nge-swab aja itu bisa bikin CT-nya beda. Proses di laboratoriumnya aja bisa bikin CT-nya beda. Ini soalnya saya kebetulan bisa seminggu sekali PCR. Itu saya kepleset dikit aja tangannya salah. Hasilnya bakal beda banget. Jadi terlalu banyak faktor teknis sebenarnya di PCR itu. Makanya CT value itu nggak bisa digunakan untuk melambangkan kita punya virus berapa banyak sebenarnya. Satu. Kedua, itu juga nggak melambangkan seberapa parah kita. Ketiga, itu nggak melambangkan apakah kita sakit berat apa enggak. Keempat, itu tidak melambangkan apakah kita menularkan apa enggak. Ya, jadinya kalau misalnya CT value-nya naik turun, itu sebenarnya nggak terlalu ada masalah selama kita memang setelah selesai itunya, kriteria untuk selesai isolasinya. Jadi, dan kondisi kita seperti apa. Jadi lebih ke kondisi kita seperti apa dan kriteria seperti apa. Untuk PCR memang sampai 90 hari ke depan, itu bakal bisa naik turun. Bahkan udah negatif aja, bisa positif lagi. Kayak gitu sih. Oke, thank you. Nah, ini kalau untuk apa yang dikonsumsi, mungkin Bu Erni lebih bisa bantu jawab ya. Kalau orang yang masih apa aja yang perlu masih dikonsumsi, Bu Erni? Mungkin ini langsung aja nyambung, ini karena ada pertanyaannya lagi. Kalau seumpama dia gejalanya itu kayak diare parah dan lemas, itu yang dikonsumsi juga apa yang perlu dikonsumsi lebih banyak? Jadi ada dua, kalau insoman itu ketika dia sudah mulai membaik gitu ya, tapi masih ada gejala-gejala yang dirasain, apa aja yang perlu dikonsumsi. Kemudian kalau ada gejala diare parah, itu apa aja yang perlu dikonsumsi atau mungkin apa yang perlu dihindari gitu mungkin juga ya, untuk bisa membantu. Silakan Bu Erni. Oke, baik. Nah, tadi ini sering juga nih, sebenarnya ini jadi topik materi training kita Selasa depan ya, sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Selasa depan nanti lebih detail, Isana Family bisa dapetin informasi lebih detail karena akan di-bridle lebih detail. Tentunya saya di sini hanya poin-poin key poinnya saja. Salah satu yang sering dialami orang ketika melakukan isolasi mandiri itu ya, karena tadi dia juga anosmia, kemudian hilang ininya gitu kan. Selalu sebetulnya kita ingatkan tetap, dan banyak juga beberapa pasien itu kan mengalami gangguan pencernaan ya Bu ya. Prinsipnya sebetulnya kalau kita membicarakan seseorang yang mengalami gangguan pencernaan, tentu kita memberikan makanan yang ramah kepada perut kita, dalam tanda kutip gitu ya. Jadi yang ramah kepada perut kita dalam artian ya berarti Bapak Ibu semua kan ada tuh sebagian orang, waduh
Jadi waktu itu saya pernah dengar cerita ada yang lagi kena COVID gitu ya kan, karena hilang penciuman dan rasa gitu kan. Wah, dia coba mie instan gitu ya kan. Mie instan kan bumbunya kenceng tuh ya, garamnya maksudnya. Kalau mie instan aja nggak kerasa, wah udah berabe nih gitu ya kan. Jadi makanya bagi Bapak Ibu semuanya kan kalau orang insomnia kan state-nya beda-beda, pasti kemungkinan kebanyakan gejala ringan biasanya ya. Tapi biar tidak makin perparah sampai diare segala macem. Jadi makanya dari awal Bapak Ibu yang pertama pasti makanannya yang bukan yang pedas-pedas. Ini saya ngomong jenisnya dulu ya Bapak Ibu ya gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah memiliki riwayat GERD. Banyak orang misalnya kenapa ada orang yang kena, ini sebetulnya bisa ditambahkan juga ya sama Dokter Adam. Jadi ada orang yang dia punya riwayat gangguan GERD, kemudian dia kena COVID itu kadang-kadang memiliki gejala yang bisa lebih parah. Benar nggak dok? Daripada orang pada umumnya gitu ya. Karena apalagi kalau GERD-nya ini dia sering relapse, nggak terkontrol. Nah, kalau kita bicarakan GERD, itu kan hubungannya ke sistem pencernaan Bapak Ibu ya. Itu memang kalau Bapak Ibu ingin terkontrol itu paling wajib kudu mesti emang kayak makanan yang pedas, kemudian suhu makanannya tidak terlalu ekstrim dalam artian tidak terlalu dingin ataupun tidak terlalu panas. Dan lebih banyak yang mengkonsumsi banyak cairan. Dalam artian misalnya mengkonsumsi banyak yang jenisnya sop seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih ringan gitu ya, tapi membantu dehidrasi tubuh gitu ya. Kemudian pastinya kalau Bapak Ibu mengalami diare ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya ada yang mengkonsumsi misalnya contohnya Fibergy. Fibergy itu kan tinggi serat. Prinsipnya kalau Anda sedang radang, emang sedang diarenya parah, ya konsumsi seratnya harus dibatasi Bapak Ibu ya. Karena emang lagi radang nih. Kalau nanti udah terkontrol, udah bisa seperti normal kembali, tapi untuk recovery jangka panjangnya seperti tadi ya, itu perlu banget bantuan si serat gitu ya, si Fibergy-nya ini serat dari buah sayur dan buah tetap ditambahin gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada sampai gangguan diare sampai parah, ya justru serat itu sangat membantu. Kenapa? Karena serat itu adalah jenisnya untuk yang kita istilahkan nama kerennya bekennya adalah prebiotik. Prebiotik itu makanan probiotik, makanan bakteri baik yang ada di dalam sistem pencernaan kita yang memang menjadi garda terdepan 70% sistem kekebalan tubuh kita yang ada di dalam perut ya. Itu sekilas saja Bapak Ibu ya. Jadi kayak yang banyak memancing seperti merangsang asam lambung kayak kopi ya gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Yang gula-gula yang manis-manis. Kenapa? Karena yang gula kemudian yang goreng-gorengan itu adalah satu jenis makanan penyebab inflamasi. Tubuh Bapak Ibu sekarang lagi mengalami yang tadi ya, sedang inflamasi, sedang radang, ditambahin sama makanan penyebab inflamasi itu bisa makin berabe. Nanti lebih detailnya kita bahas nanti di hari Selasa. Oke, itu tipsnya. Thank you Bu Erni. Nanti teman-teman yang belum tahu, nanti kita itu Yusana itu bukan hanya sekedar kayak seperti promosi-promosi aja, tapi ada Zoom nanti yang memang ada edukasinya. Nanti teman-teman bisa tanya sama yang mengundang teman-teman ke Zoom hari ini. Nanti kalau mau minta linknya hari Selasa atau apa, silakan ya langsung. Oke, saya lanjut aja dok, karena ini nggak berhenti-berhenti. Message-nya saya lihat centang-centing terus ini. Yep. Pada penderita COVID, ibu menyusui karena kondisi bayi Down syndrome-nya itu nggak bisa dipisah dari si ibu, itu gimana cara mengatasi proses ASI-nya dok? Jadi kalau ASI menyusui itu apa mungkin bisa menular dari ASI-nya itu, COVID-nya itu? Kemudian gimana cara mengatasinya untuk mengantisipasi seperti itu? Silakan Dokter Adam. Oke, jadi gini, kalau ini kita ngomongin konteksnya ASI ya. Jadi sejauh ini ASI itu nggak bisa nularin COVID. Jadi nggak bisa misalnya gara-gara menyusui dari susunya ada virusnya, terus bayinya kena COVID. Itu nggak bisa. Nah, tapi yang dikhawatirin itu kalau misalnya ketika nyusuin ketular. Kan bisa droplet kan dari hidung atau mulut ibunya kan. Nah, jadinya gimana caranya? Sebenarnya sekarang nih itu ibu menyusui udah boleh kok. Misalnya ibunya sakit nih, anaknya sehat, itu ibunya menyusui anaknya boleh, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya lagi nyusuin harus pakai masker dan sebelum serta setelahnya wajib cuci tangan dulu sebelum megang bayinya. Nanti setelah nyusuin itu kalau memungkinkan dijaga jaraknya. Itu opsi 1. Kemudian opsi 2, kalau misalnya, saya mau nyusuin, saya mau tetap nyusuin, cuma saya takut kalau dekat-dekat. Ada opsi kedua yaitu pakai ASI perah. ASI perah boleh, silakan ASI perah. Nanti yang memberikan ASI-nya adalah orang yang paling sehat di rumah. Biasanya sih suaminya jadinya ya. Jadi suaminya ntar yang ngasih ASI-nya, itu boleh. 2 opsi itu silakan dipakai, nggak ada plus minusnya.
silakan mana yang baik untuk ibunya. Jadi pilihan dikembalikan ke ibunya. Silakan mau pakai 2 opsi itu, nggak ada masalah. Kayak gitu sih. Yes, thank you. Wah, ini informasinya bagus banget ya. Ternyata tidak menular melalui ASI gitu, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang positif tapi masih punya bayi bisa diinformasikan. Ini bagus banget. Kemudian ini Dokter Adam. Oke. Ini mungkin saya permanis sedikit pertanyaannya ya, Dok ya, gitu. Kalau di Jepang Boleh. itu Dokter Adam bisa sharing sedikit gimana sih treatment-nya orang diperlakukan di Jepang itu ketika orang sedang menderita COVID. Nah, kemudian kalau Dokter Adam kan juga pasti tahu di Indonesia lah ya gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Mhm. Dok, kalau seumpamanya mungkin gimana sih yang terbaik yang harus dilakukan gitu, Dok, kalau di ininya. Jadi mungkin Dokter Adam bisa sharing sedikit pengalamannya kalau di Jepang gitu ada orang yang kena COVID gimana perlakuannya. Silakan Dokter Adam. Mhm. Oke, jadi, ini saya bahas bedanya sedikit sama Indonesia ya. Jadi, kalau misalnya kita bergejala nih, kan kalau di Indonesia saya sering denger nih, "Aduh saya batuk pilek dikit, ya udahlah saya swab," gitu ya. Atau misalnya, saya mau kumpul sama keluarga, ya udah saya swab gitu. Waduh itu kalau kayak gitu di Jepang, bisa habis 4, 5 juta sekali swab. Jadi, kalau kita swabnya volunteer, maksudnya kita nggak ada keluhan, itu bakal susah banget. Bahkan termasuk yang harus ke luar negeri, ada urusan segala macam, itu bisa 4, 5 juta buat sekali swab. Jadi, bakal mahal banget. Jadi orang biasanya nggak ke situ, nggak mau itu. Tapi, kalau misalnya kita bergejala, itu kita harus ke dokter dulu kan. Kalau di Indonesia kan kadang sakit dikit swab sendiri ya, kalau positif isolasi sendiri gitu, kadang nggak tanya ke dokter. Kalau di Jepang nggak boleh. Jadi kita sakit tetap harus ke dokter dulu, mau itu langsung datang atau maupun itu pakai Zoom atau telemedicine, kemudian nanti dokter memutuskan kita harus swab apa enggak. Jadi buat kalau kita sakit dapat swab itu nggak segampang itu, beda sama di Indonesia. Tapi yang gampang adalah misalnya kontak. Misalnya nih pernah kejadian, ada, mahasiswa di tempat saya, di satu lantai, itu positif. Itu selantainya ada kali 40, 50 orang, semuanya di-swab, gratis oleh pemerintah. Jadi kontak eratnya sih, tracing-nya yang di sini kerasa beda banget sama di Indonesia. Kan di Indonesia rasionya di kota besar aja dari satu orang yang sakit itu paling cuma 10, rata-rata Indonesia nggak sampai 5. Dari satu orang yang sakit yang di-tracing nggak sampai 5. Kalau di Jepang sini, satu sakit yang di-tracing bisa banyak banget. Bahkan saya yang satu gedung tapi beda lantai, itu kena tracing. Walaupun nggak swab, tapi saya selama 14 hari wajib melapor keluhan. Kalau ada demam, saya akan di-swab gratis. Jadi sampai segitunya. Jadi perlakuannya, saya tuh bedanya lebih ke penelusuran ya, pelacakan ketika ada orang yang sakit. Kalau pengobatan kurang lebih nggak jauh beda. Kalau misalnya kita ringan, kita disuruh isolasi di rumah, termasuk kalau nggak ada gejala. Dan kalau kita sakit berat, nanti kita akan ada ambulan khusus, ada ya mirip kayak di Indonesia, petugas datang bawa pakai hazmat, terus dibawa ke rumah sakit khusus COVID. Itunya sih kurang lebih sama, penanganan kurang lebih sama, tapi bedanya di tracing, penelusurannya di sini jempol banget. Saya pernah dengar satu kafe dalam kurun waktu 5 apa 6 jam semua di tracing, nggak tahu berapa ratus orang gitu. Cuma gara-gara ada satu orang yang sakit Wow. pas lagi ada acara. Dan itu semua gratis sama pemerintah. Mhm. Jadi yang beda banget di situ sih saya lihat. Itu bisa banget Yes. kalau diterapin di Indonesia sih. Ya, nanti bagus banget ya. Mungkin di sini kalau belum bisa terjadi, tapi kitanya setidaknya kita ini harus mandiri gitu ya, mandiri untuk mengerti sendiri kalau kita ketemu sama orang ya. Jadi untuk pencegahan lah setidaknya untuk waspada sendiri. Sebelum nanti yang pemerintah mungkin siapa tahu bisa terjadi seperti di Jepang juga, di Indonesia di tracing. Kita juga sangat terbantu ya dengan adanya kayak gitu, rasa lebih aman. Thank you Dokter Adam buat sharingnya. Saya mau lanjut lagi, ini ada pertanyaan buat Mhm. Ibu Erni. Kalau pada saat COVID, konsumsi vitamin D dosis agak tinggi, selanjutnya setelah sembuh dari COVID, apakah masih boleh minum vitamin D dosis tinggi? Mungkin bisa dijelaskan agak sedikit lengkap, sedikit Bu Erni, biar nanti kalau ada pertanyaan yang sama, saya nggak perlu ulang lagi untuk menanyakan ya. Silakan Bu Erni. Oke, baik. Sebetulnya kan kalau kita membicarakan zat gizi ya, berhubung vitamin D itu adalah varian dari vitamin larut lemak, di mana dia memang bisa disimpan di dalam lemak.
Nah, paling akuratnya sebetulnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu memang paling akurat Anda cek ke lab dulu. Jadi biar betul tahu levelnya memang defisiensi kah atau insufisiensi kah atau memang sudah cukup atau sudah normal. Karena biasanya rekomendasinya akan berbeda-beda dan akan dipantau misalnya kalau kondisinya sudah normal, rata-rata nih Bapak Ibu ya, kalau dikatakan dosis tinggi yaitu pasti karena memang menurut dokternya ada kebutuhan yang harus ditambahkan gitu ya. Jadi memang harus dilakukan karena memang statusnya sudah defisiensi, misalnya sudah sangat rendah ya vitamin D di dalam darahnya. Tapi itu tentu tidak dalam jangka panjang. Nah, ini yang sering menjadi banyak sebetulnya informasi yang banyak beredar di masyarakat kita gitu ya. Jadi orang langsung konsumsi vitamin D dosis tinggi misalnya gitu kan, tapi tanpa melihat status vitamin D dalam darahnya seperti apa. Paling akurat tentu ngecek dulu di lab seperti apa statusnya. Nah, kalau memang ternyata ada kekurangan tertentu, nah levelnya itu pun dilihat apakah memang batas bawah, tengah-tengah, ataukah memang sudah sangat parah sekali kekurangannya. Kalau mostly dari berbagai referensi, waktu itu kita juga sudah pernah undang ya dari dokter memang spesialisasinya lebih kepada reumatologi yang memang mereka dari dulu tuh handle orang osteoporosis, osteoartritis dan segala macamnya yang sebelum corona menyerang pun mereka sudah tahu bahwa vitamin D itu bermanfaat ya. Jadi dari berbagai instansi yang ada, lembaga-lembaga yang ada, rata-rata biasanya untuk normally kita consumption sehari-hari 1000 sampai 2000 IU itu cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang memang kita harus perhatikan, ini kalau kita ngomong generally Bapak Ibu ya, tapi kalau memang Bapak Ibu memiliki kebutuhan yang lebih, memang bisa ditambahkan tentunya Bapak Ibu ya, tapi harus ingat ada tanda kutipnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena vitamin D ini dia membutuhkan tadi ya regulator. Regulatornya adalah si magnesium dan juga vitamin K ya. Jadi biar karena vitamin D ini dia menyebabkan bukan menyebabkan, salah satu efek yang bisa ditimbulkan adalah kalsium di dalam tubuh kita penyerapannya jadi makin meningkat. Nah, kemudian jadi kalsium di dalam darah kita bisa bisa sangat tinggi, itu bisa menyebabkan hiperkalsemia misalnya ya. Nah, itu kan bisa berabe ujung-ujungnya jadi plak kolesterol, plak juga gitu ya yang istilahnya jadi plak jadi malah masalah lain gitu ya. Makanya yang perlu digarisbawahi jika Bapak Ibu mengkonsumsi vitamin D dalam dosis tinggi, Anda harus pastikan bahwa Anda juga mengkonsumsi zat gizi lain yang menjadi regulatornya. Apakah dalam jangka panjang harus dosis tinggi? Tentu tidak, karena kan ya tadi ya Bapak Ibu kata kuncinya kondisi tubuh kita itu fluktuatif. Ya, jadi kebutuhan gizi kita itu pun fluktuatif. Ada masanya butuh yang rendah diturunkan, ada masanya kita harus naikkan. Tapi mostly kalau untuk orang general ya tadi ya 1000 atau 2000 itu sudah cukup. Atau bahkan sebetulnya di beberapa referensi lain, makanya dulu pemerintah kenapa BPOM tuh baru banget ya. Dia kayaknya baru tahun 2020 kan merekomendasikan istilahnya menghalalkan, memberikan izin 1000 IU itu pun dengan single nutrien, tidak ada tambahan nutrisi lain ya. Kemudian diberikan saran bahwa sebetulnya vitamin D itu jauh lebih efektif lagi, lebih bagus kalau ada regulator ditambahkan vitamin K misalnya ya. Dimana kalau kebetulan di sana Indonesia belum masuk ya Bapak Ibu ya vitamin D, tapi kita usahakan secepatnya. Tapi kalau dari standar pemerintah kita bahkan 400 IU itu kadang-kadang sudah cukup untuk maintenance sehari-hari, paling basic ya 400 IU. Nah, kalau mau generali ya orang biasanya di angka 1000 sampai 2000. Apakah ada yang bisa sampai 5000? Ya ada, itu tergantung tadi kondisi masing-masing orang Bapak Ibu ya. Dan bagaimana sih dokternya melihat kondisi si orang tersebut. Karena kan kalau dokter itu memberikan suatu resep suplementasi kalau dosis tinggi itu ada banyak pertimbangannya ya. Jadi ada banyak aspek yang harus diperhatikan, nggak serta-merta, oh iya kamu langsung minum segini gitu. Itu orangnya harus kontrol lagi. Itulah kenapa kalau kita memiliki gangguan penyakit tertentu ya, itu kita harus kontrol secara rutin. Jadi bisa dosisnya bisa diturunin pelan-pelan gitu lah. Karena kan dosis tinggi juga kan lumayan ya price-nya, harganya pastinya gitu. Itu saran dari saya, Bu. Lebih kepada harus pay attention sama nutrisi lainnya juga. Jangan sampai vitamin D dosis tinggi itu mulu dipentingin karena sebenarnya ada di beberapa case orang yang dia konsumsi vitamin D tanpa tambahan multivitamin ataupun misalnya magnesium dan yang lain barengan nih ya. Tapi ternyata pasangan suami istri ini yang satu istrinya ditambahkan ada penambahnya suplemen lain, maksudnya kandungan lain, padahal status
vitamin D si istrinya ini jauh lebih rendah ya, dalam darahnya tuh lebih parah defisiensinya. Tapi dia lebih cepat meningkatnya, karena ya tadi prinsip nutrisi itu dia berinteraksi sama kayak manusia, makhluk sosial. Nutrisi itu juga berinteraksi dengan nutrisi lain agar biar bagaimana efektif. Kalau ada yang dinaikin berarti harus ada yang diturunin, seperti itu. Simpelnya Bapak Ibu ya. Thank you Bu Erni, penjelasannya lengkap banget. Jadi teman-teman kalau mau yang lengkap, ada vitamin D, ada vitamin K, itu di sel esensial ada, saya lengkapin sedikit dari Bu Erni. Di sel esensial itu sudah Yes, lengkap, jadi betul. kalau teman-teman mau bisa nanti tanya sama yang mengundang teman-teman, atau kalau mau mencoba vitamin D itu Magnecol D kita 250 Magnekaldi. IU, betul 250 IU. Betul. Jadi kalau teman-teman konsumsi 4.000 tadi sudah Bu Erdi bilang sudah cukup sebenarnya, tapi kembali tergantung pada kondisi teman-teman semua. Dan nanti kalau mau dosis tinggi, bisa konsultasi dengan dokter yang menyarankan teman-teman untuk minum vitamin D dosis tinggi tersebut. Ya, jadi tetap dalam pengawasan dokter yang minta vitamin D dosis tinggi. Thank you Bu Erni penjelasannya. Saya masuk lagi, ini ada dari Ibu Agung. Sejauh mana dampak dari reinfeksi padahal antibodinya masih terdeteksi, katanya Dokter Adam. Mungkin bisa dibantu Dokter Adam? Oke, jadi sejauh mana efek dari reinfeksi sebenarnya kalau misalnya kita pernah kena COVID, misalnya kita bandingin nih, ada orang yang belum pernah kena COVID dan sudah pernah kena COVID. Itu resiko mereka sama-sama kena, itu yang sudah pernah kena tuh sekitar 60 sampai 80% lebih rendah. Jadi sebenarnya kita punya antibodi itu proteksinya ada gitu. Kayak tadi 60 sampai 80% lebih rendah untuk kena COVID dibandingkan yang belum pernah kena sama sekali. Satu ya, tapi balik lagi tetap ada peluang meskipun kita kan tadi cuma 60 sampai 80%. Kalau kita termasuk yang 20 sampai 40%, artinya kita tetap bisa kena. Efeknya kayak gimana? Mayoritas balik lagi kalau dibandingin dua-duanya antara yang sudah pernah kena dan belum pernah kena, yang sudah pernah kena itu karena memang punya antibodinya itu mayoritas bahkan nggak ada gejala atau gejalanya ringan. Jadi cenderung lebih oke kondisinya. Tapi tetap baik lagi itu kan mayoritas. Tetap ada sebagian kecil yang kenanya lebih berat dibandingkan sebelumnya dan akhirnya meninggal. Itu ada juga. Bahkan ada artis setahu saya yang infeksi keduanya malah lebih berat sampai dirawat. Saya nggak mau sebut nama di sini, tapi ada artisnya. Jadi emang faktanya ada, walaupun itu tidak sebanyak yang dapatnya lebih ringan atau nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi tetap waspada meskipun kita sudah pernah kena. Kayak gitu sih. Iya, tetap waspada itu kalimat yang bagus banget teman-teman. Jadi meskipun kita juga harus beraktivitas, kita juga tetap harus waspada juga. Jangan lupa prokes ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Bu Erni nih. Bagaimana kalau semisal menggunakan produk Yusana sambil konsumsi obat lain, apakah diperbolehkan? Silakan Bu Erni. Oke, baik. Kalau dengan obat-obatan ini saya nggak cuma ngomongin obat spesifik untuk yang lagi isoman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Yusana sendiri sebetulnya nutrisi itu pada prinsipnya dia tidak berlawanan ya dengan medis Bapak Ibu ya. Karena kita bergerak di bidang nutrisi. Tapi memang ada biasanya kita istilahnya safety approach-nya, pendekatan amannya biasanya kita selalu rekomendasikan untuk Bapak Ibu ketika Anda mengkonsumsi obat itu tidak berbarengan, itu dijeda ya 1-2 jam dengan mengkonsumsi suplemen. Kenapa? Karena memang ada zat gizi tertentu, contoh ini saya ngomong salah satu farmakologi memang nggak hubungan sama obat COVID ya. Jadi ada satu jenis obat tertentu, biasanya kalau kita minum barengan nih sama buah anggur atau jus anggur, nanti efektivitas obatnya itu berubah. Ini contoh simpelnya aja. Tapi apakah itu berarti anggurnya yang salah? Ya enggak gitu ya. Tapi namanya itu dia berlawanan efeknya. Jadi timingnya kalau Anda pisah konsumsinya itu lebih bagus. Nah kan kita nggak mungkin satu-satu masa mau dibacain, oh mana nih kontraindikasi sama yang namanya nutrisi ini kelamaan Bapak Ibu ya. Jadi kita pengen buat safety approach-nya, Anda bisa jarak 1 sampai minimal 1 jam, lebih bagus 2 jam. Itu yang pertama. Jadi tidak mengganggu fungsi satu sama lain. Kemudian pertimbangan lainnya, berhubung suplemen ini variannya cukup banyak, kemudian bisa saja obat Bapak Ibu juga sudah ada berapa. Kalau mengkonsumsi obat-obatan langsung dalam bentuk tablet ya cukup banyak. Iya kalau orangnya bisa langsung minum sekaligus. Kalau kayak macam saya minumnya satu-satu, Bapak Ibu udah keburu kenyang duluan, kenyang air udah kayak onta maksudnya gitu ya. Jadi biar lebih enak aja ke perutnya ya. Jadi nggak sekaligus. Itu pertimbangan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah
yang memang kita sangat rekomendasikan, walaupun nanti di jarak, make sure Bapak Ibu, kalau Anda mengkonsumsi suplemen ya, apalagi misalnya Anda sudah memiliki kecenderungan memiliki penyakit misalnya lambungnya sensitif ya, punya riwayat GERD atau riwayat sakit MA atau riwayat pencernaan yang lain, make sure Bapak Ibu konsumsi berbarengan dengan makanan, karena konsumsi suplemen di USANA itu ya dijelaskan kita sebaiknya dengan makanan, berarti bersamaan dengan makanan, di tengah-tengah makan. Apakah harus makan berat? Tidak. Ya jadi nggak mesti juga, waduh Mbak Erni, no, buat saya udah banyak ini, minum 3 kali sehari, gimana juga kalau minum sananya 2 kali sehari misalnya. Nah, jadi pas jam snack juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi pas makan cemilan ringan, yang penting ada makanan. Kenapa? Karena tujuan lainnya adalah biasanya penyerapan nutrisi itu prinsipnya tadi ya, dia kalau dibarengan dengan makanan itu penyerapannya lebih optimal lagi. Itu alasan lainnya. Itu saja Bu, tambahannya. Thank you Bu Erni. Jadi teman-teman kalau makan itu nggak usah terlalu bingung banget. Jadi kalau teman-teman nggak mau makan snack atau nggak mau makan kue, mungkin takut timbangannya di rumah, makan buah aja. Buah bisa, ya. Yes, Jadi betul. teman-teman bisa makan buah, terus kemudian bisa minum USANA. Ya, yang penting tidak dalam perut kosong, nggak ada makan sama sekali dalam 2 jam. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, ini tadi vitamin D dan vitamin K sudah dijawab sama Bu Erni sebelumnya. Saya lanjut aja. Ini menarik banget Dok pertanyaannya. Halo dokter, saya dengar COVID itu bisa menular ke hewan. Itu apakah resikonya cukup besar untuk menularkan ke manusia? Mungkin maksudnya apa COVID itu bisa menular ke hewan, terus kalau ke hewan kita ini COVID apa bisa menular kembali ke manusia gitu mungkin maksudnya ya dok ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dokter Adam. Oke, jadi benar ya, COVID bisa menular dari manusia ke hewan, benar. Hewannya itu keluarga kucing yang lebih sering kayak kucing, harimau. Makanya harimau di Ragunan ya, di swab positif. Terus habis itu ada puma, singa itu juga bisa. Terus gorila, rusa bisa. Terpelai juga bisa. Nah, tapi kelelawar, aduh mohon maaf. Kelelawar juga bisa. Nah, tapi kalau apakah mereka nanti si kucing atau harimau tadi akan menularkan ke manusia, sejauh ini enggak. Jadi biasanya mayoritas hewan ketika ketular COVID dari manusia, itu mereka ya udah di mereka doang, di hewan itu doang, atau beberapa hewan seperti keluarga kucing, itu bisa menularkan ke hewan yang satu spesies. Artinya kucing ke kucing lain, harimau ke harimau lain, bukan kucing ke harimau, bukan kucing ke manusia. Nah, tapi sampai detik ini, udah ada satu hewan nih yang diduga dia ketular dari manusia, terus hewan itu menularkan lagi ke manusia. Itu baru ada satu hewan, namanya cerpelai. Bahasa Inggrisnya mink, M-I-N-K. Jadi itu kejadiannya ada di Denmark, Belanda, sama Amerika Serikat. Itu dari manusia ke cerpelai, karena di sana ada peternakannya kebetulan, terus nular ke pekerja peternakannya. Jadi ketika dicek, kok sama gitu sama yang dari cerpelai. Jadi dugaannya dia mantul manusia, cerpelai manusia lagi, tapi itu sangat sedikit kasusnya. Jadi kalau ditanya apakah itu bisa menyebabkan, maksudnya kalau penularan dari hewan ke manusia bisa menyebabkan penyebaran yang lebih banyak, sejauh ini enggak. Karena tadi kasusnya terbatas banget, bener-bener di peternakan cerpelai tadi. Selain itu belum ada lagi kasus dari hewan ke manusia. Kayak gitu sih. Oke, thank you Dokter Adam penjelasannya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya. Yang penting kalau punya hewan di rumah jangan dijauh-jauhin juga hewannya, kasihan. Ya, yang penting jaga kebersihannya itu. Jangan dipakai masker juga ya. Apalagi maskernya gantian sama kita, tambah nggak boleh itu, tambah nggak boleh. Iya. Ya. Jangan. Ya, yang penting jaga kebersihan aja, karena kita tahu kalau nggak bersih pasti nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Thank you Dokter Adam. Nah ini tadi sudah dijelaskan pertanyaannya sama Dokter Adam tentang varian, gimana kita tahu, tadi Dokter Adam sudah menjelaskan, mungkin saya lanjut aja. Ini ada pertanyaan pasien COVID yang ini juga sudah tadi dijawab ya sama Dokter Adam. Jadi kalau kita masih merasa ada gejala, itu lebih baik dilanjutkan saja isomannya. Ya teman-teman, tadi Dokter Adam sudah menjelaskan, saya lanjut aja lagi. Oke. Saya tes, ini untuk ke Bu Erni mungkin lebih bagus. Saya tes kadar vitamin D itu 24,9. Perlu konsumsi vitamin D3 berapa IU? Silahkan Bu Erni, mungkin bisa dibantu jawab. Oke. Sebenarnya Dokter Adam juga bisa nih jawab ini ya, bisa, gitu ya. Nah, jadi kalau
itu kan biasanya kadar vitamin D itu kalau 24,9 emang sudah kurang ya biasanya. Tapi yang paling kurang banget itu kalau lebih kecil dari 20 itu udah defisiensi banget. Biasanya kalau 20 ke 29,9 itu insufisiensi. Emang udah kurang, bukan batas normal gitu. Normalnya kan di 30. Nah, karena dia masih rendah sebetulnya selama ini ya Bapak Ibu ya, karena dari referensi yang kebanyakan biasanya kita tetap di 1000 2000 sih ya, yang biasa kita rekomendasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak langsung starting 5000. Kenapa? Karena memang kecuali memang ada spesifik rekomendasi dari dokternya. Kalau dari kita ahli gizi biasanya kita rekomendasi memang yang dosis yang dari penelitian sudah banyak dilakukan, di mana itu 1000 sampai 2000. Karena case-nya ini saya sharing pengalaman saja dari beberapa teman-teman saya yang kemarin cek ke dokter, memang concern lah gitu ya, teman-teman saya orang kesehatan juga tentunya mereka cek ke dokter, kemudian ternyata kadar vitamin D dalam darah, karena memang sudah fakta ya, Yusana Family, memang faktanya orang Indonesia walaupun kita tinggal di dunia negara tropis, tapi kita kebanyakan lebih banyak berdiam diri di rumah ya, tidak berjemur, jadi kita kekurangan vitamin D, mostly masyarakat kita. Nah, makanya ketika dicek, oh ternyata dia lebih rendah juga, tapi tadi ya tidak sampai di bawah 20. Jadi dokternya itu rekomendasi 1000 aja konsumsi dirutinkan, karena sehari-harinya juga dia nggak nyampe segitu konsumsinya. Gitu ya. Jadi kita kenapa Isana Family kita selalu rekomendasikan startingnya 1000 dulu. Nah, tapi yang pasti Bapak Ibu harus konsumsi si magnesium temen yang lain. Kenapa? Karena sayang kalau udah konsumsi vitamin D only misalnya gitu kan, tapi nggak dikonsumsi regulatornya si magnesium sama vitamin K2, itu dia nggak akan cepet naiknya di dalam darah kita gitu ya. Jadi kalau biasanya kita tetap dari Yusana kita merekomendasikan selalu di 1000 sampai 2000 dulu. Yang penting ada tambahan nutrisi yang lain. Jadi kita nggak langsung start, berarti vitamin D yang 2000 langsung tuh konsumsi 2 kali sampai 3 kali sehari, nggak serta-merta seperti itu ya. Jadi approach-nya selalu ya kalau di sana tuh dia lebih kepada mementingkan safety atau keamanan untuk jangka panjangnya. Itu sih. Itu Bu. Oke, thank you. Mungkin ini Dokter Adam bisa bantu sedikit ya, karena banyak sekali pertanyaan tentang vitamin D, karena memang ada beberapa orang disarankan kayak 5.000 IU gitu dok. Nah sebenarnya gimana sih dok dari sudut kedokteran ya? Apakah kalau memang orang COVID itu, karena kadang-kadang ada orang yang menyimpulkan langsung dok, dia nggak nanya dokternya, begitu dia positif COVID langsung minta 5.000 IU gitu. Nah mungkin Dokter Adam bisa jelaskan sedikit dari sudut medisnya ya dok, biar kita juga sedikit paham lah gitu setidaknya. Silakan Dokter Adam. Jadi balik lagi tadi sempat dibahas juga di presentasi kalau vitamin D itu sebenarnya kita nggak tahu pasti apakah memang bisa 100% bermanfaat untuk COVID apa enggak, tapi kalau mau dikonsumsi silakan aja. Nah, kalau saya merujuk ke ada namanya dari NIH dari Amerika Serikat, itu biasanya kalau misalnya dokter biasanya lihat patokannya ke sana. Nah, sebenarnya seperti tadi itu nggak jauh beda sama yang Mbak Erni bilang tadi. Sebenarnya emang bahkan kalau di sana bilangnya sekitar lebih rendah, di 600 sampai 1000 nggak masalah gitu. Tapi itu kan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tapi kalau misalnya mau maksimal, itu rentangnya cukup tinggi ya. Ada yang bilang sampai 4000, ada yang 6000, ada yang 8000. Itu beda literatur bisa beda. Sebenarnya balik lagi sih intinya, kalau mau konsumsi nggak masalah, tapi jangan lebih dari dosis maksimalnya aja. Kemudian kalau bisa konsultasi dengan dokter sebelumnya, karena kan pemberian terapi oleh dokter tuh tailor made ya, jadi kayak beda orang bisa beda. Karena misalnya vitamin D-nya dia turun, tapi dia ada masalah lain gitu, mungkin di hati, mungkin di ginjal, itu artinya bisa beda juga. Jadi kalau bisa konsultasi jauh lebih baik sih, kayak gitu sih. Jadi jangan langsung patokan pasti 5.000, pasti 8.000, karena beda orang bisa beda kasusnya. Ya, betul banget. Ya teman-teman, jadi tolong digarisbawahi karena kondisi setiap orang berbeda. Jadi jangan kita mengcopy resep dari orang yang sudah pernah, atau mungkin saudara kita, atau mungkin bahkan suami atau istri kita sendiri, karena kondisi suami istri pun bisa berbeda. Jadi kalau memang mau silahkan konsultasi dengan dokternya, nanti bisa ditanyakan juga. Teman-teman boleh kok nanya detail juga nggak apa-apa gitu ya, karena itu kan untuk kesehatan. Nah ini Dokter Adam, ada pertanyaan, apakah ini saya mohon maaf kalau saya agak salah sebut ya, karena saya bukan dokter dan bukan ahli nutrisi. Apakah pneumotoraks itu termasuk akibat badai sitokin dok? Gitu. Nah silakan Dokter Adam. Pneumotorak dok, pneumotorak. Kalau pneumotorak apa pneumonia nih kalau misalnya? Iya, saya juga baru dengarnya pneumonia. Ya. Toraks kan dada. Jadi memang itu terjadi di dada. Benar. Pneumonia mungkin maksudnya benar banget. Ya. Jadi kalau
mungkin pneumonia ya, soalnya pneumonia itu emang radang paru ya, dan itu memang terkait sama badai sitokin. Jadi, kan itu masalah bisa terjadi kerusakan di paru ya, salah satunya badai sitokin termasuk. Tapi kalau pneumotoraks sama badai sitokin, saya nggak pernah dengar. Ya, ini ada yang ngomong nih paru-parunya di-flat, ya bener. Jadi pneumotoraks itu paru-parunya kempes. Terus apa, biasanya karena ada trauma, paling sering trauma atau spontan. Apakah itu terkait badai sitokin? Sejauh ini saya nggak pernah baca ya, hubungan pneumotoraks dengan badai sitokin atau pneumotoraks dengan COVID. Jadi, mohon maaf saya nggak terlalu tahu. Saya sejauh ini saya juga nggak pernah baca. Jadi, mungkin nggak ada hubungannya ya, mungkin ya, tapi baik lagi saya belum baru banget nih dengar di sini ada pneumotoraks yang tadi bilang paru-parunya, kempes karena ada udara masuk, itu, apa, bisa terkait sama COVID. Jadi mohon maaf banget, saya nggak terlalu tahu tentang itu. Ya, thank you Dokter Adam. Nah, ini salah satu dokter yang luar biasa. Biasanya saya respect banget dokter yang begini. Karena kalau memang kita nggak tahu, ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena kita kan nggak harus tahu semuanya gitu ya dok ya. Apalagi memang Semuanya. betul, apalagi tentang data. Jadi memang kita harus berhati-hati kalau bicara data. Thank you banget Dokter Adam. Nah, ini bagus banget dokter. Tadi ngomong-ngomong badai sitokin. Bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan gitu apabila terjadi badai sitokin. Terus di mana kita bisa tahu dok kalau badai sitokin, mungkin apakah ada ciri-ciri apa atau gimana yang mungkin kita bisa tahu, bisa kita supaya kita bisa melakukan pencegahan lebih awal gitu. Silakan dokter Adam. Oke, jadi, sebenarnya kita nggak bakal tahu pasti maksudnya kita lagi kondisi badai sitokin apa enggak, karena kan ketika itu dimulai biasanya nggak ada apa-apa, makanya pasien COVID itu 1 sampai 5 hari pertama bisa sehat-sehat aja gitu, entar tiba-tiba hari ke-5 sampai hari ke-10 tiba-tiba drop, kondisinya anjlok gitu. Jadi, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, ini yang saya lihat sering luput nih, yaitu ketika kita kena COVID, pertama kali swab positif, itu kalau bisa kan sekarang kalau area, kota besar atau Jabodetabek kan ada fasilitas ini nih, konsultasi isoman gratis ya, itu benar-benar dimanfaatin, ceritain kondisinya. Dan kalau bisa, kalau yang punya komorbid, mungkin kayak diabetes, darah tinggi, itu mungkin pernah denger ya, kalau orang punya komorbid, itu resiko karena COVID beratnya jadi meningkat, itu salah satu kontributornya, salah satu yang bikin itu makin berat adalah badai sitokin tadi. Jadi ketika kita punya diabetes, punya darah tinggi, punya yang lain-lain yang komorbid itu, peluang terjadinya badai sitokin akan meningkat. Karena di penyakit kronik itu ibaratnya gini nih, kalau badan kita itu kayu, COVID itu pemantik api, komorbid itu bara. Jadi kayunya udah ada baranya. Kan kalau kita nyate tuh, misalnya lebaran atau lebaran haji, itu kan kalau kita bakar kayu udah ada baranya bakal lebih cepat, lebih hebat kan apinya. Nah, kurang lebih sama. Jadi si badai sitokinnya kalau kita punya komorbid akan lebih berat kemungkinan. Jadi sebenarnya caranya itu lebih ke mencegah, lebih mengantisipasi supaya nggak kejadian. Satu, kalau komorbid, coba-coba deh udah mulai coba apa, misalnya komorbid kena COVID, udah mulai atur tuh gimana caranya biar bisa masuk rumah sakit gitu, atau hubungi dokter di rumah sakit atau telemedicine gitu. Kalau bisa dipegang dari awal sama dokter. Kemudian yang kedua, ketika isoman, misalnya terpaksa harus isoman karena penuh atau yang lainnya, itu pantau ini saturasi. Karena ada kondisi namanya happy hypoxia, yaitu orangnya Yap. sehat-sehat aja tapi saturasinya udah anjlok ke 70, ada yang ke 60 gitu. Padahal di penyakit lain orangnya tuh udah pakai ventilator, udah pakai alat bantu napas, tapi di COVID masih sehat-sehat aja. Jadi kalau sampai itu terjadi kondisinya, ketika saturasinya udah drop, orangnya baik-baik aja, segera dorong ke UGD. Jadi lebih ke kita antisipasi jangan sampai kejadian drop duluan. Jadi lebih ke sana sih pencegahannya. Kayak gitu sih. Thank you Dokter Adam. Ini saya agak percepat sedikit ya dok ya. Boleh, silakan. Soalnya ini berapa jam ini kita perbedaan waktunya dok? Jakarta apa namanya Indonesia, kalau waktu Jakarta sama Jepang berapa jam ini dok? Di sana sebenarnya udah malam ya dok ya? Udah mau jam 11 betul. Oh sudah mau jam 11 teman-teman. Oke, nanti kita akan tutup jam 9 waktu Indonesia Barat aja ya. Bener ya jam 9 ya, jam 21. Ini saya cepat aja dok, mungkin dokter juga boleh. Bisa jelaskan. Silakan. Kalau yang sudah pernah dijelaskan mungkin di skip aja ya dok ya. Apakah ada kemungkinan COVID ini boleh. Terus bermutasi dok? Gitu. Terus kemudian ini saya sambung aja ya. Apakah bisa bermutasi terus? Kemudian kalau kita ini sudah vaksin dok, apakah tetap bisa menular meskipun nggak parah? Ya tertular mungkin maksudnya ya. Apa kita masih bisa tetap tertular meskipun nggak parah? Kemudian apakah memungkinkan ada kemungkinan kita ini akan hidup terus sama COVID? Ini kayaknya curhat nih dok.
Apakah ada kemungkinan kita akan terus hidup bersama COVID seperti halnya yang terjadi di virus itu? Silakan Dokter Adam, mungkin bisa dijelaskan biar agak sedikit lebih tenang sedikit, Dok. Ya, silakan Dok. Oke, jadi kalau apakah virus COVID akan tetap bermutasi? Mungkin banget. Jadi ini ibaratnya gini nih, misalnya kita itu pindah nih dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Bali, dari Jakarta ke Bandung. Kan kita harus beradaptasi ya. Kita harus belajar bahasanya, kenalan sama tetangganya, makan apa suka sama makanannya dan lain-lain. Nah, itu terjadi sama virus. Jadi virus cara beradaptasinya adalah mutasi. Ketika dia pindah dari orang A ke orang B ke orang C, itu kemungkinan dia akan mutasi. Di A dia mutasi, di B dia mutasi, dia jalan ke C dia mutasi lagi. Nah, jadi sebenarnya peluang mutasi itu kurang lebih sebanyak berapa orang yang ketular. Kan di seluruh dunia ada 200 juta yang udah ketular ya, kemungkinan mutasi itu sebanyak itu gitu. Nah, jadi kalau ditanya dan mutasi itu ada dua opsi. Bisa dia semakin fit, artinya semakin fit itu semakin cocok dengan orang, jadi semakin mudah menular, semakin gawat, atau malah lebih ringan, kayak influenza. Kan influenza sempat pandemi ya tahun 1918, tapi makin ke sini makin ringan jadinya. Jadi ada dua arah itu. Kita mau ke yang mana yang lebih baik, apa yang lebih buruk, kita nggak tahu pasti. Karena itu adaptasi. Mutasi itu terjadinya random, kayak kita lempar dadu, kita nggak pernah tahu angka berapa yang keluar. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi dan kita nggak tahu apakah itu for good atau for bad, kita nggak tahu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, vaksin. Jadi vaksin tadi kenapa ya? Terkait mutasi ya, kalau saya nggak salah atau Kalau Iya, vaksin vaksin. apakah masih bisa tertular, Dok? Iya, iya. masih bisa Kalau tertular. orang sudah divaksin apakah masih bisa tertular? Oke, jadi kalau kita sudah divaksin, masih bisa ketular apa enggak? Sejauh ini iya ya, karena balik lagi tadi, sedikit vaksin yang diketahui bisa mencegah kita tertular, benar-benar tertular. Maksudnya bisa sampai OTG gitu. Itu paling baru AstraZeneca, Pfizer setahu saya. Kalau kayak Sinovac, Sinopharm, sejauh ini kita belum tahu kemampuannya gimana. Jadi kita anggap aja karena kita nggak tahu, anggap aja kalau kita sudah divaksin, kita masih tetap bisa ketular, tapi resiko kita untuk sampai sakit berat, masuk rawat inap, dan meninggal itu akan jadi sangat berkurang. Kayak gitu sih. Jadi yang perlu diperhatikan itunya. Kita mengurangi resiko sakit berat di diri kita sendiri. Kemudian apakah mungkin kita akan hidup berdampingan dengan COVID? Mungkin aja kita udah 100 tahun dampingan sama influenza loh. Dari pandemi Spanish flu Spanyol 100 tahun lalu sampai sekarang influenzanya masih ada. Kita divaksin setiap tahun sekali idealnya. Di Jepang sini ibu hamil anak-anak ya kayak hampir diwajibkan lah harus vaksin influenza setiap tahun sekali gitu. Jadi sangat mungkin apakah kita mungkin hidup berdampingan? Mungkin aja gitu, tapi kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih pandeminya selesai ya, mudah-mudahan ini kayak cacar bener-bener selesai tuntas, nggak ada lagi. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Nah, seperti itu sih kurang lebih jawabannya. Yes, thank you. Ini Ada saya yang kurang nggak ya? rangkum. Ada ketinggalan nggak ya? Ini mumpung ngomong-ngomong vaksin, saya rangkum pertanyaan-pertanyaan tentang vaksin ya, Dok ya. Jadi ini kenapa efek vaksin dari Astra itu bereaksi lebih daripada yang lain. Nah, terus ini ngomong-ngomong vaksin Astra juga ada yang nanya tadi, Astra itu katanya dia nggak boleh dikasih di umur 30 tahun. Gimana kalau orang yang sudah umur 30 tahun itu dapat Astra, terus apa yang perlu dilakukan gitu, Dok? Silakan, Dok. Jadi kenapa efek vaksin Astra itu lebih bereaksi lebih daripada vaksin-vaksin yang lain? Nah, terus apakah benar vaksin Astra itu katanya hanya untuk umur tertentu aja? Nah, kalau sudah kadung pernah kena vaksin Astra, terus apa yang harus dilakukan? Silakan, Dokter Adam. Oke, jadi gini, kalau ditanya sebenarnya secara umum apakah efek Astra itu lebih berat daripada vaksin yang lain? Itu kalau bandinginnya sama Sinovac, Sinopharm mungkin ya itu akan lebih berat ya. Jadi kalau dibandingin sama yang RNA kayak Pfizer atau Moderna, itu kemungkinan kayak kita bicara peluang kita kena efek samping itu lebih besar di vaksin Pfizer atau Moderna. Jadi ini saya ambil contoh, saya habis vaksin Moderna waktu 2 minggu yang lalu, itu tangan saya nggak bisa digerakin, yang disuntik. Ada kali 3 hari. Jadi cuma bisa sampai begini doang, nggak bisa sampai ke atas gini, dan beberapa teman saya ada yang demam. Jadi peluangnya sejauh ini lebih gede di RNA, tapi di AstraZeneca itu ada khusus, yaitu ada sebagian kecil orang yang bisa sampai masalah pembekuan darah. Itu bener ada. Jadi kalau ada yang nanya itu ada apa enggak, itu ada. Kasusnya ada. Rasionya itu sekitar 4 sampai 10 kasus per 1 juta suntikan.
Jadi Hmm. sangat-sangat kecil sebenarnya, tapi itu nyata, itu ada gitu. Kemudian balik lagi tadi nyambung pertanyaan kedua sebenarnya di usia 30. Jadi gini, kalau ada penelitian di Inggris itu bilang sebenarnya resikonya itu resiko pembekuan darah tadi cenderung lebih tinggi di orang yang usia muda dan perempuan sebenarnya. Nah, tapi balik lagi, kalau kita ngasih vaksin itu kan lebih ke pertimbangan risk and benefit, pertimbangan manfaat dan resikonya seperti apa. Jadi, apa yang kebijakan di Inggris misalnya tidak dianjurkan, atau untuk yang usia atau kayak Jerman misalnya untuk yang usia di bawah 40 atau 50 tahun yang sudah dapat AstraZeneca itu akan diganti dengan vaksin lain. Itu akan berbeda sekali tiap negara karena rasionya kan akan beda-beda tiap negara ya. Kebetulan mayoritas negara kayak misalnya di Indonesia itu manfaat banding resikonya jauh banget tinggian manfaatnya. Jadinya tidak ada pembatasan umur. Bahkan saya ambil contoh negara lain, Jerman yang sempat membatasi umur baru Juni atau Juli kemarin merubah peraturannya. Jadi boleh buat semua usia lagi. Jadi kebijakannya akan sangat bervariasi. Resikonya itu ada, resikonya nyata, masalah pembekuan darah itu dan terutama terjadi di dewasa muda. Itu benar, itu nggak salah kok. Kayak gitu sih kira-kira jawabannya. Thank you, Dokter Adam. Nah, ini ada lagi, Dok. Ini saya rangkum aja, mungkin agak-agak mirip pertanyaannya. Tolong dijelaskan bagaimana Boleh. yang pernah kena tumor otak jinak itu apakah riskan kena COVID-19? Nah, ini nyambung juga dengan tadi di bawah banyak sekali pertanyaan gimana kalau autoimun, Dok. Jadi kalau tumor jinak, autoimun yang seperti itu bagaimana, apakah riskan dengan COVID-19, terus apa yang harus dilakukan? Silakan, Dokter Adam. Oke. Jadi kalau ditanya apakah riskan apa enggak, jadi gini, ada yang suka mikir kalau riskan itu artinya orang yang misalnya autoimun atau orang yang tumor itu akan lebih mudah kena COVID gitu, atau akan lebih sering kena COVID. Sejauh ini enggak, peluangnya sama aja dengan orang sehat. Yang berbeda adalah ketika mereka sama-sama kena COVID. Ada orang Efeknya. sehat, ada orang yang sedang terapi kanker misalnya. Itu yang sedang terapi kanker, resiko dia buat sakit berat akan jauh lebih meningkat. Bedanya di sana. Jadi bukan peluang kena, tapi ketika kita sudah kena, resikonya akan seperti apa. Nah, sejauh ini kalau buat tumor otak, ada statement, nah kan gini, tumor itu berbeda dengan kanker ya. Kanker itu tumor yang ganas. Jadi kalau yang ada itu kanker. Jadi kalau kanker bahkan orang dengan riwayat kanker sejauh ini diduga resikonya akan lebih berat. Itu ada. Tapi balik lagi saya nggak tahu tadi tumor otaknya seperti apa. Kalau memang jinak berarti nggak nambah resiko. Tapi kalau dia sempat masuk ke kanker, fase kanker atau fase ganas, artinya dia nambah resiko. Kemudian kalau autoimun, sebenarnya poinnya di sini bukan di autoimunnya, tapi di konsumsi obat-obat yang bisa menekan sistem imun. Karena kan orang autoimun mau nggak mau minum obat itu Ya. kan. Jadi mereka termasuk golongan yang resikonya lebih tinggi. Kayak gitu sih. Karena minum Oke. obat imunosupresan ya, Dok ya. Nah, betul Iya. karena imunosupresannya itu. Lebih ke sananya bukan ke kondisi autoimunnya. Ya, Dok, 2 pertanyaan lagi nih ya. Kalau orang yang sudah pernah kena Boleh. COVID, Dok, dari orang sudah kena COVID itu, berapa lama dia bisa vaksin pertama, Dok? Oke. Kalau pernah kena COVID, berapa vaksin pertama? Kita ngomongin peraturan pemerintah 3 bulan. Kalau misalnya secara medis sebenarnya prinsipnya kalau misalnya dia udah sehat, sudah dirasa fit, sudah selesai isolasi dan sudah dinyatakan sembuh, boleh divaksin. Cuma di Indonesia kita masih menganut prioritas karena kan memang resiko tertular lagi dalam 3 bulan pertama itu sangat kecil. Jadi tetap harus menunggu 3 bulan kalau di Indonesia. Kayak gitu sih. Oke. Sedikit lagi, Dok, nyambung ya tentang vaksin tadi. Nah, ini kan kalau seumpama kita vaksin kedua, ini soalnya lagi rame juga di Indonesia karena vaksinnya agak kurang gitu ya, seolah-olah jadi orang yang sudah harusnya vaksin kedua tapi belum dapat vaksin, Dok. Nah, itu kalau ngelewatin batas itu sampai seberapa lama itu efektifnya, Dok? Kita harus vaksin yang kedua. Ini ada buat ngejawab ini saya ada penelitian yang unik. Jadi AstraZeneca ada penelitiannya, dosis vaksin 1 dan keduanya bedanya setahun. Wow. Efektivitasnya gimana? Antibodi tetap ada, antibodi tetap naik ketika vaksin kedua, lebih tinggi dari vaksin pertama. Jadi sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Karena itu kan yang ada panduannya tuh panduan minimal. Jadi kayak Sinovac misalnya minimal 28 hari. Kayak gitu. Jadi lebih ke minimal. Jadi sejauh ini kalau extend, malah AstraZeneca tuh lebih unik lagi kalau kita bandingin jaraknya 4 minggu
dengan jaraknya 12 minggu, yang 12 minggu malah lebih tinggi. Makanya kan Indonesia peraturannya pakai 8 sampai 12 minggu karena lebih tinggi. Jadi sejauh ini kalau lebih lama nggak masalah, tapi ketika sudah waktunya segera dikejar, jangan malah sengaja ditunda-tunda. Kayak gitu sih. Oke, thank you. Ini terakhir deh untuk Bu Erni, ini pertanyaannya unik, tapi saya mau nanya juga nih, tadi ngomong-ngomong vitamin D3, ini ada satu yang belum terjawab. Unik banget Bu Erni, vitamin D3 itu apa benar nggak sih kalau kita terlalu besar minum IU vitamin D3 itu menyebabkan penuaan dini? Ini saya baru dengar juga nih Bu Erni, mungkin bisa jelaskan ini sedikit. baru dengar nih saya nih Bu ya. Baru Ya, dengar. saya Oke, juga. baik. Saya Silakan. Nah, kalau terkait penuaan dini, sebetulnya kita bahas penuaan dininya dulu ya. Berarti kan itu related kepada aging. Aging itu erat kaitannya sebetulnya sama free radicals ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau free radikal ya aspeknya banyak ya. Jadi bukan lebih kepada kelebihan zat gizi. Kalau kelebihan zat gizi itu efeknya kepada toksisitas Bapak Ibu ya. Beda. Jadi kita yang tadi ngomongin efek dari radikal bebas yang menyebabkan rusaknya sel tubuh kita, dan kemudian tidak bisa melakukan regenerasi misalnya gitu kan, tidak bisa melakukan fungsinya, akhirnya mengalami penuaan dini ya sel-sel tubuhnya ya. Kalau kenanya kebetulan di jantung jadinya banyak masalah penyakit jantung juga, dan tergantung dia kenanya yang paling cepat efek dari sel-sel yang mengalami penuaan dini itu di organ yang mana. Nah, tapi kalau kita membicarakan vitamin D dalam dosis tinggi, karena prinsipnya dia adalah vitamin larut lemak dan itu disimpannya di liver, Bapak Ibu ya. Jadi biasanya yang paling pertama yang akan merasakan dampaknya adalah liver Anda, Bapak Ibu. Jadi makanya kalau ke penuaan dini, saya jujur belum pernah ya Bapak Ibu dapat referensinya. Karena kalau kita ngomongin penuaan dini itu lebih kepada free radicals. Ya, jadi ngomongin antioksidan gitu ya. Jadi walaupun memang si vitamin D termasuk golongan antioksidan, tapi kalau kelebihan zat gizi yang larut lemak itu efeknya kepada toksisitas ya. Dan sebenarnya yang lain juga ada kayak magnesium juga, kalau kebanyakan bisa diare gitu ya. Tapi kalau vitamin D ini karena dia nggak macem kayak magnesium. Kalau magnesium itu kadang seseorang kalau baik dia kekurangan parah ataupun kalau dia sampai kelebihan, orangnya tuh kadang-kadang bisa kayak diare, kayak mencret. Tapi habis itu ya kalau dia kurangin konsumsinya, ya dia bisa normal lagi. Jadi langsung kelihatan gitu kan efeknya. Masalahnya vitamin D ini tidak seperti itu. Nah, dia simpen lama banyak di dalam tubuh kita, terutama di organ liver, karena liver salah satu fungsinya kan memang tempat penyimpanan zat gizi ya. Selain tentunya vitamin D, ada vitamin lain juga. Makanya kalau Bapak Ibu terlalu berlebihan, itu membuat kerja si liver tuh makin berat, beban dia makin banyak. Ya, jadi kalau secara literatur yang pernah saya baca, dia directly-nya yang paling cepat merasakan efeknya pasti ke liver dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ke penuaan dini itu saya belum dapat referensinya ya. Tapi nanti ini nggak apa-apa, pertanyaan bagus, nanti saya coba cari tahu juga ya. Selama ini orang soalnya kalau ngomongin penuaan dini itu anti aging itu hubungannya sama antioksidan ya, beda case gitu ya. Thank you Bu Erni. Itu Bu. Ya, thank you banget Bu Erni, dan thank you Dr. Adam sudah bersedia menemani kami 2 jam persis dari tadi ya. Mungkin lebih karena tadi Dr. Adam masuknya sebelum jam 7. Thank you banget Dr. Adam buat kesediaannya. Kita benar-benar juga. Yes, kita benar-benar berterima kasih sekali Dr. Adam mau hadir di sini bersama kita hari ini, dan thank you juga buat Bu Erni. Saya terpaksa close, teman-teman yang mungkin belum terjawab mungkin bisa DM Dr. Adam di Instagram. Mudah-mudahan kalau nggak sibuk Dr. Adam bisa bantu jawab ya teman-teman. Tapi kalau nggak dijawab juga mohon dimengerti karena Dr. Adam itu bukan sosial media, jadi banyak kerjaan yang harus dilakukan. Nah, saya hari ini tadi saya sudah jadi bagi-bagi hadiah. Saya langsung aja supaya waktunya singkat aja, saya mau bagi-bagi buat yang bertanya hari ini, undangan yang bertanya hari ini. Ya, nanti hadiahnya random, saya akan langsung kirim kepada leadernya. Saya sudah rekap siapa yang bertanya hari ini. Terima kasih, karena saya nggak sempat ngasih kuis, jadi thank you buat yang bertanya semua, teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih partisipasinya. Kita akan ketemu lagi di Zoom Usana Indonesia selanjutnya ya. Thank you semua. Bye, terima kasih Dr. Adam. Dr. Adam, thank you Bu Rana, thank you Terima kasih Mbak Erni, Mbak Ratna, terima kasih Usana Family semua, terima kasih.